Dan God yang menentang dunia. Bab 121 Kota Wangi. Chen Xiang mulai melompat-lompat kegirangan. Ia dipenuhi kegembiraan dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Ia sebenarnya ingin tertawa, tetapi ia ingin tetap bersikap tenang. Jika tidak, jika anggota Elder Courtyard datang sekarang untuk menyelidiki, pasti akan berakibat buruk. Dengan kecepatan tercepatnya, ia memetik 20 buah Azure Profound. Buah-buahan ini cukup untuk kebutuhannya dalam waktu yang sangat lama. Ditambah lagi, jika pohon ini terus tumbuh, ia masih bisa berbuah. Mungkin ini adalah pohon Azure Profound pertama yang pernah ada. Jika aku pergi ke suatu tempat dengan ki kematian yang pekat, apakah aku bisa menumbuhkan rumput roh neraka? Chen Xiang berbaring di tempat tidurnya dan diam-diam merasa bersemangat saat memikirkannya. Pada saat yang sama, dia mendiskusikan kemungkinan itu dengan Su Meiyao. Aku belum pernah mencobanya. Lagi pula rumput roh neraka sulit ditemukan dan sangat langka. Aku belum pernah menemukannya secara alami. Tetapi jika ada kesempatan, kau pasti harus mencobanya, jawab Su Meiyao. Semua jurus penyembuhan yang dimurnikan menggunakan rumput roh neraka sangat dahsyat. Hampir semuanya berada di atas tingkat mendalam menengah. Jika orang-orang mengetahui bahwa Chen Xiang telah menumbuhkan 20 buah biru mendalam hanya dalam 20 hari, mereka pasti akan sangat iri. Ini adalah salah satu rahasia terbesar dan paling rahasia yang dimiliki Chen Xiang. Setelah meninggalkan halaman raja dan ekstrim, Chen Xiang tiba di halaman bela diri ke-16. Dia tidak melihat Yun Xiaodao atau yang lainnya dan, setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa mereka belum diberi misi apapun, jadi mereka semua pergi untuk menikmati urusan masing-masing. Aku harus pergi ke Dan Xiang Taoyuan dan lulus ujian untuk menjadi alkemis tingkat 3. Chen Xiang meninggalkan sebuah catatan sebelum pergi ke Dan Xiang Taoyuan untuk mendapatkan bukti bahwa dia sekarang adalah alkemis tingkat 3. Seorang alkemis tingkat 3 diharuskan memahami cara memurnikan setidaknya 2 jenis dan tingkat roh menengah. Untuk pemurnian, jumlah kegagalan yang diperbolehkan dalam waktu yang diberikan sangat spesifik, memastikan bahwa para alkemis yang diuji benar-benar layak mendapatkan gelar ini. Chen Xiang menginginkan ini, karena gelar alkemis tingkat 3 saja sudah cukup untuk membuat orang lain takut padanya dan mencegah banyak orang mencari masalah dengannya. Dan Xiang Taoyuan terletak di provinsi Taoyuan, dan letaknya cukup jauh dari sekte bela diri ekstrim. Jika menggunakan kereta kuda biasa, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sampai ke sana. Namun, Chen Xiang memiliki sayap api burung merah sehingga dia memperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai Dan Xiang Taoyuan. Dan Xiang Taoyuan mungkin akan menyiapkan Yao Jing untukmu, kata Su Meiyao sambil mengejeknya. TLN, Yao Jing, wanita memikat atau roh jahat yang memesona dan cantik. Hua Yuyun, Chen Xiang tentu saja tidak pernah melupakan wanita penggoda ini, yang bisa menggoda siapapun hanya dengan satu gerakan darinya. Memikirkan wanita ini, yang mengejutkannya, ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Bukankah Yao Jing bilang nama aslinya bukan Hua Yuyun? Mungkin akan sulit menemukannya. Apakah itu membuatmu sangat kecewa? Su Meiyao menggoda sambil tertawa kecil. Jika dia benar-benar dari Dan Xiang Taoyuan, kurasa itu tidak akan terlalu sulit. Chen Xiang menyentuh hidungnya. Setelah tiba di pinggiran kota Tianmen, dia menggunakan sayap api burung merah untuk terbang di atas awan dan menuju provinsi Taoyuan. Kota Wangi. Ini adalah kota terdekat sebelum Dan Xiang Taoyuan. Kota ini juga dapat dianggap sebagai salah satu kota terbesar di seluruh provinsi Taoyuan. Saat berjalan, menyusuri kota, Chen Xiang mencium berbagai macam aroma. Kemanapun ia pergi, ia melihat banyak bunga indah bermekaran di berbagai pohon dan tanaman. Ini benar-benar kota yang indah. Chen Xiang telah terbang selama 10 hari. Ia melintasi pegunungan raksasa yang lebat dan penuh bahaya, dan akhirnya tiba di tempat yang indah ini. Saat ini, ia sedang duduk di tepi sungai dan merasakan semilir angin sejuk di kulitnya sambil menyaksikan pepohonan yang bermekaran dengan bunga ungu di tepi sungai. Pikiran dan jiwanya menjadi sangat rileks. Di dalam kota terdapat Menara Dan Xiang, sebuah properti milik Dan Xiang Taoyuan. Tempat ini sangat besar, tidak hanya menjual berbagai macam ramuan spiritual tetapi juga banyak dan tingkat spiritual menengah dan tinggi. Namun semuanya sangat mahal. Setelah bertanya-tanya ke seluruh kota, Chen Xiang akhirnya mengetahui lokasi Menara Dan Xiang. Ternyata itu adalah menara raksasa setinggi 20 lantai. Menara ini menempati area yang sangat luas dan merupakan menara persegi selebar 100 zang. Berdiri di tengah kota Wangi, menara ini sangat mencolok dan menjadi pusat kota. Menara itu tampak kuno, seolah-olah telah berdiri di sana selama berabad-abad. Banyak tanaman rambat tumbuh di atasnya, berbunga dengan berbagai bunga berwarna-warni. Dari waktu ke waktu, sekumpulan burung spiritual akan melayang di atas bunga-bunga tanaman rambat di dekat puncak menara, dan itu tampak seperti pemandangan yang sangat hangat dan indah. Layak disebut kota Wangi, harumnya sungguh menyengat di mana-mana. Tak heran Hua Yuyun,
Seluruh tubuh Yao Jing itu berbau sangat harum. Gumam Chen Xiang. Meskipun ia telah melihat, meskipun tidak terlalu jelas, tubuh Hua Yuyun yang mempesona dan menggoda, hatinya tak bisa menahan diri untuk sedikit tergerak saat ia mulai berfantasi tentang Yao Jing yang menggoda itu. Setelah memasuki lantai pertama menara dan siang, Chen Xiang melihat banyak lemari transparan, dan masing-masing berisi botol atau kotak giok kecil. Di atas setiap botol atau kotak terdapat label yang menunjukkan nama giok tersebut. Ada banyak orang di dalam. Sebagian besar adalah seniman bela diri alam bela diri fana tingkat 9 atau 10. Namun Chen Xiang dapat merasakan bahwa banyak orang di alam bela diri fana tingkat 10 memiliki jenis ki sejati yang langka dan serupa. Ia menyimpulkan dari hal ini bahwa mereka adalah penjaga bayaran menara ini. Chen Xiang mengetahui dari seorang pramuniaga cantik bahwa di antara 20 lantai menara dan siang, 5 lantai pertama di bagian bawah dikhususkan untuk menjual dan lantai 6 hingga 9 digunakan untuk memurnikan dan lantai 10 adalah lokasi penilaian para alkemis. Adapun lantai 11 hingga 20 digunakan untuk menanam ramuan spiritual atau sebagai tempat tinggal beberapa staf dari menara dan siang. Jika aku ingin menjual ramuan spiritual, ke lantai berapa aku harus pergi? Tanya Chen Xiang dengan suara rendah. Ia bermaksud menjual berbagai ramuan spiritual mahal, dan ia yakin pembelinya adalah tokoh penting di Danxiang Taoyuan. Saat itu, ia bisa menanyakan detail tentang Hua Yuyun. Tuan muda, ramuan spiritual tingkat apa yang ingin Anda jual? Tanya gadis penjaga toko yang cantik itu dengan senyum manis. Aku ingin menjual buah roh logam. Chen Xiang merendahkan suaranya dan berbisik, membuat wanita cantik itu terkejut. Ia melihat Chen Xiang tampak tidak bercanda. Terlebih lagi ia tahu bahwa tidak ada yang berani mempermainkan menara dan siang sebelum berbisik sebagai balasan. Tuan muda, silakan ikuti saya. Buah roh logam. Bahkan di Danxiang Taoyuan hanya ada sedikit. Sekarang ada seseorang di sini yang ingin menjualnya. Siapa di dunia ini yang tidak mau membelinya? Inilah alasan utama mengapa Chen Xiang segera tiba di dalam ruang VIP. Sambil menikmati teh spiritual berkualitas tinggi, Chen Xiang tak kuasa menahan desahan haru. Ah! Teh yang enak, sungguh luar biasa dan pantas bagi Danxiang Taoyuan untuk menerima tamu dengan teh sebagus ini. Orang yang datang untuk membahas masalah itu dengan Chen Xiang ternyata adalah seorang wanita parubaya. Meskipun penampilannya biasa saja, ia memiliki temperamen yang mulia dan pembawaannya memancarkan aura yang hampir agung, memberikan kesan yang sangat baik. Chen Xiang segera berdiri dan memberi hormat padanya sambil tersenyum. Bagaimanapun, orang ini bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua darinya. Wanita parubaya itu mengenakan gaun biru muda polos, tetapi aura anggunnya membuatnya semakin memikat. Inilah juga alasan mengapa Chen Xiang agak kaku. Terlebih lagi ia tidak mampu menilai kekuatan penuh wanita parubaya ini. Tidak perlu terlalu sopan. Saya hanya seorang pelayan. Tuan muda bisa mengabaikan formalitas dan bertindak sesuka hatinya, kata wanita parubaya itu dengan lembut sambil tersenyum tipis. Nadanya sangat ramah. Chen Xiang yakin bahwa wanita parubaya ini adalah seseorang dari alam bela diri sejati. Menara dan siang ini benar-benar mengirimkan orang penting seperti itu sebagai penjaga. Anda bisa memanggil saya Nyonya Li saja. Bolehkah saya melihat buah roh logam milik Tuan muda? Tanya Nyonya Li sambil tersenyum tipis. Mendengar namanya, Chen Xiang sedikit terkejut, lalu bertanya, mungkinkah Anda istri dari Gubernur Kota Wangi, Li Shao? Tepat sekali, sepertinya Tuan muda baru saja tiba di Kota Wangi. Kami, suami istri, adalah murid sejati Danxiang Taoyuan, jawab Nyonya Li. Chen Xiang mengeluarkan buah roh logam. Baru saja, dia sedikit lebih memahami tentang Kota Wangi. Gubernur dan istrinya sama-sama berada di alam bela diri sejati, namun hanya gubernur yang terkenal. Berapa harga yang ingin Tuan muda tetapkan untuk buah roh logam ini? Nyonya Li hanya melirik sekilas sebelum memastikan bahwa ini memang buah roh logam. Terlebih lagi, buah ini tumbuh dalam kondisi yang baik, dan energi roh di dalam buah roh logam ini sangat melimpah. Sebelum datang ke sini, Chen Xiang juga mempelajari harga umum ramuan spiritual. Buah roh logam ini mungkin bernilai sekitar 70.000 batu kristal tingkat menengah. Meskipun secara teknis merupakan ramuan dengan peringkat yang sama dengan buah mendalam biru, harganya 10 kali lebih murah daripada buah tersebut. Belum lagi jika buah mendalam biru dilelang, harganya akan jauh lebih tinggi. TLN, Danxiang berarti aroma dan Taoyuan berarti surga. Karena akan membingungkan kami tidak akan mengubah namanya, tetapi dijelaskan agar lebih jelas. 80.000, Chen Xiang menyebutkan harga yang sangat wajar, dan Nyonya Li mengangguk, lalu memutar gelang giok putih di tangannya, dan bersamaan dengan itu muncul sebuah kantung penyimpanan. Ini adalah 80.000 batu kristal, Tuan muda bisa memeriksanya. Nyonya Li tersenyum tipis. Chen Xiang menyapu dengan indera ilahinya, dengan cepat memahami dengan jelas. Memang ada 80.000 batu kristal tingkat menengah yang dipotong rapi, dan di dalamnya terkandung ki roh yang kaya.
Biasanya batu-batu itu digunakan untuk kultivasi, dan itu adalah metode yang paling disukai oleh banyak praktisi bela diri tingkat rendah. Sementara sebagian besar sekte menggunakannya dalam menyusun beberapa susunan besar atau menanamkannya dalam senjata spiritual, batu-batu itu memiliki jangkauan penggunaan yang sangat luas. Nyonya, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Anda tahu tentang gadis yang dikirim ke dunia sekuler untuk mengelola rumah herbal dan siang? Tanya Chen Xiang. Nyonya Li menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Semuanya diatur oleh dekan sendiri. Bahkan kapan dia datang atau kembali pun kami tidak tahu pasti. Lagi pula, siapapun yang ada di sana hanya menggunakan nama Hua Yuyun nama ini. Chen Xiang menghela napas pelan. Jika saya bertemu dekan, saya akan menanyakan tentang Tuan Muda. Semoga Tuan Muda bisa sering datang. Nyonya Li tersenyum tipis dan berkata, Chen Xiang mengangguk penuh rasa terima kasih. Ia kini memiliki 100.000 batu kristal. Ini bukan jumlah yang kecil. Dan ia datang ke Menara dan Siang untuk membeli beberapa ramuan spiritual. Baik dekan dan Siang Taoyuan maupun lembah angin es sangat misterius, dan jarang berpartisipasi dalam hal-hal besar. Jadi tidak banyak orang yang pernah melihat wajah mereka. Tetapi Chen Xiang yakin bahwa kedua dekan dan Siang Taoyuan dan lembah angin es adalah perempuan. Dari melihat bahwa kedua pengurus rumah herbal dan Siang dan Menara dan Siang adalah perempuan, Chen Xiang berani memastikan hal ini. Dekan dan Siang Taoyuan, dan tetua dan, apakah mereka memiliki hubungan satu sama lain atau tidak? Chen Xiang sangat curiga. Chen Xiang kini telah membeli sejumlah besar ramuan untuk memurnikan dan tingkat roh tingkat rendah dan menengah. Sekarang, pertama-tama ia ingin mempelajari cara memurnikan dua jenis dan tingkat roh rendah. Salah satunya disebut bubuk pengumpul roh. Dan ini adalah favorit bagi orang-orang dengan urat roh yang buruk. Setelah meminumnya, kualitas urat roh mereka dapat meningkat sementara, dan dapat membuat praktisi bela diri menyerap ki roh secepat praktisi bela diri dengan urat roh yang baik. Menjual dan tingkat roh rendah relatif mudah. Salah satu jenis dan lainnya disebut martial elemen dan yang mengandung semacam truki yang dahsyat. Setelah menelannya, praktisi bela diri akan memasuki kondisi ganas, meningkatkan kekuatan yang dilepaskan dari truki mereka. Namun, ia juga membawa efek samping, dan jika dikonsumsi terus-menerus, akan berbahaya bagi tubuh manusia. Tetapi itu adalah salah satu dan favorit yang dikonsumsi oleh praktisi bela diri di tingkat 10 alam bela diri fana karena saat melawan binatang iblis, selama mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka meskipun hanya sedikit, mereka akan mampu menang. Jika dikonsumsi dengan hati-hati, ia tidak memiliki efek samping yang besar. Lalu ada juga exploding ki dan melting poison dan tingkat roh menengah. Dan itulah yang rencananya akan dia sempurnakan setelah berhasil mempelajari cara menyempurnakan dan tingkat roh rendah. Konon, baik martial elemen dan maupun gathering spirit powder relatif lebih mudah dimurnikan daripada truki dan. Selain itu, harganya juga tidak terlalu mahal. Salah satunya pun sudah bisa menjadi dasar yang baik. Sebuah martial elemental dan dapat dibeli seharga 300 batu kristal. Sedangkan gathering spirit powder dapat dibeli seharga 400. Dan setiap set ramuan untuk setiap dan juga memiliki harga yang serupa. Karena setelah memurnikan setiap set ramuan, mereka akan mampu menghasilkan setidaknya 4 dan. Setelah berhasil memurnikan, seseorang dapat memperoleh batu kristal dengan harga murah. Chen Xiang membeli 20 set material untuk setiap dan, lalu meninggalkan Menara dan Siang. Karena dia menyadari bahwa dirinya menjadi target. Ketika dia keluar dari tahanan, dia mengetahui bahwa Sekte Bela Diri Binatang telah menetapkan hadiah untuknya. Di seluruh provinsi Chenwu, hadiah untuknya adalah 100.000 batu kristal. 100.000 batu kristal ini dianggap tidak berarti di mata Chen Xiang, tetapi bagi banyak orang itu adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu akan memungkinkan para praktisi bela diri untuk membeli banyak dan elemen sejati atau dan ki sejati. Dari situ mereka akan mampu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Setelah meninggalkan Menara dan Siang, Chen Xiang berjalan menuju pinggiran kota Wangi. Dia ingin memancing orang-orang yang mengincarnya keluar kota, dan jika mereka memiliki niat jahat, Chen Xiang juga akan bertindak dengan mudah. Selama dia tidak bertemu dengan seniman bela diri tingkat alam bela diri sejati, Chen Xiang tidak perlu takut. Bahkan jika jumlah mereka banyak, tepat ketika gerbang kota sudah terlihat, raungan naga tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara yang tiba-tiba datang itu sangat memekakkan telinga, dan semua orang di dalam kota Wangi dapat mendengarnya dengan jelas. Raungan naga ini membuat gendang telinga semua orang sedikit sakit karena terkejut, dan itu sangat mengejutkan. Chen Xiang mengangkat kepalanya, melihat, dan di langit yang jauh dari gerbang kota, tampak awan merah yang perlahan berubah menjadi naga, tetapi hanya muncul sebentar, lalu tiba-tiba menghilang. Pemandangan ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi, dan raungan naga yang tajam ini bahkan membuat tanah sedikit bergetar, membuat ikan-ikan di sungai menggeliat,
dan semua burung yang bertengger di pepohonan di kota wangi berterbangan ke udara. Segala sesuatu dan semua orang sangat ketakutan. Chen Xiang segera menceritakan situasi ini kepada Su Meiyao dan Bai Yuyu. Mereka juga telah mendengar raungan naga sebelumnya, dan ketika mereka mengetahui tentang awan naga yang muncul tepat setelah raungan itu di kejauhan, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kelahiran naga, Su Meiyao berseru dengan gembira sekaligus sedikit takut. Kemunculan naga di dunia fana sangat merugikan dunia fana. Jika naga ini tumbuh dewasa sepenuhnya, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi dunia fana. Bagaimana mungkin seekor naga bisa lahir? Chen Xiang berjalan keluar kota, dan bahkan dia sendiri merasa sulit untuk mempercayainya. Tidak begitu jelas, tetapi guru kami pernah memberitahu kami bahwa ketika naga menetas dari cangkang telur naga, awan naga akan muncul di langit, dan akan disertai dengan raungan naga. Seekor naga kecil lahir dengan cara ini. Raut wajah Bai Yuyu menjadi muram seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Jika seekor naga dikendalikan oleh orang jahat, maka itu akan merepotkan. Alis Su Meiyao berkerut, dan wajahnya yang memesona menjadi agak pucat. Chen Xiang, kau juga harus bergegas. Kau mungkin bisa menemukan naga itu, dan karena kau telah mempelajari teknik bela diri naga, seharusnya jauh lebih mudah bagimu untuk mengendalikan naga itu. Menjinakkan naga, apa kau bercanda? Itulah yang dipikirkan Chen Xiang, dan Chen Xiang tidak percaya dia bisa melakukannya. Lagi pula, banyak orang sekarang berlari ke arah itu. Kenapa kau berdiri di situ? Cepat, ayo pergi. Suara dingin Bai Yuyu menggema keras di telinganya. Chen Xiang juga berlari kencang, bergabung dengan kerumunan di dalam. Dia bermaksud menggunakan sayap api burung merah, tetapi dia takut akan ketahuan oleh para ahli bela diri alam bela diri sejati dari sekte bela diri binatang. Dan pada saat itu mereka akan menyerangnya dan itu tidak sepadan. Saat berlari, Chen Xiang merasakan fluktuasi ki dari beberapa seniman bela diri alam bela diri sejati. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak seniman bela diri alam bela diri sejati yang merasakannya. Kecepatan mereka sangat tinggi, dan beberapa bahkan berdiri di atas senjata spiritual mereka sendiri dan terbang di ketinggian rendah. Setelah menyalurkan ki sejati mereka ke dalam senjata spiritual mereka, seseorang dapat, dengan menggunakan indera ilahi mereka, mengendalikan gelombang ki sejati mereka, yang memungkinkan senjata spiritual tersebut untuk terbang. Namun dengan ini mereka hanya dapat terbang pada ketinggian rendah. Begitu mereka terbang terlalu tinggi, karena beberapa kondisi lain, mereka akan jatuh. Selain itu, ini hanya dapat dicapai dengan menggunakan senjata spiritual tingkat 7. Dalam waktu yang singkat, Chen Xiang menemukan lebih dari 30 seniman bela diri alam bela diri sejati. Karena tempat ini kaya akan dan tingkat ilmu bela diri, tempat ini dapat menarik banyak seniman bela diri yang kuat. Sekelompok besar orang terbang menuju lokasi munculnya awan naga merah, dan kebanyakan orang mengira harta karun aneh pasti telah muncul di tempat itu. Jika tidak, mereka sama sekali tidak akan menyebutkan penampakan seperti itu. Hanya Chen Xiang yang tahu bahwa penglihatan ini disebabkan oleh kelahiran seekor naga kecil. 1 jam berlalu, dan semua orang sampai di sebuah lembah yang sangat luas. Saat itu, terdapat awan merah muda besar di atas lembah ini, yang merupakan sisa dari naga semen sebelumnya. Semua orang mencari di lembah yang luas ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Hanya sebuah lubang selebar zang di tengah lembah, dan tampak seolah-olah sesuatu muncul dari bawah. Chen Xiang, tiba-tiba seorang pria berteriak, dan semua orang langsung terkejut. Siapapun yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah mendengar nama Chen Xiang. Chen Xiang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 100.000 batu kristal. Chen Xiang tidak langsung bereaksi, tetapi seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam, dengan selembar kain di tangannya, perlahan berjalan mendekatinya. Anda Chen Xiang, kan? Pria parubaya itu mengangkat selembar kain ke arah Chen Xiang. Di atasnya terdapat lukisan yang sangat realistis tentang penampilan Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang sekarang mengenakan pakaian yang sangat biasa, mata, wajah, hidung, dan mulutnya semuanya sangat mirip. Sebelumnya, Chen Xiang mendengar bahwa sekte bela diri binatang menyebarkan potret dirinya di mana-mana, yang membuatnya marah. Dia baru saja membunuh seorang murid sekte bela diri binatang untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tetapi sekarang sekte bela diri binatang memasang hadiah besar untuk kepalanya. Sekarang dia bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari nanti, dia pasti akan melunasi hutang ini kepada sekte bela diri binatang. Jadi kau ingin membunuhku untuk mendapatkan hadiah 100.000 batu kristal? Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan nada berat. Chen Xiang menduga bahwa pria parubaya di depannya ini bertanggung jawab atas pengiriman semua orang yang sebelumnya mengincarnya. Saat itu, sudah ada beberapa ribu pendekar bela diri yang berkumpul di lembah ini, dan sebagian besar dari mereka berada di alam bela diri fana. Meskipun mereka belum menemukan harta karun apapun, mereka bertemu dengan Chen Xiang,
dan hadiah 100.000 batu kristal merupakan godaan yang sangat sulit untuk ditolak bagi banyak dari mereka di sini. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bertindak dan semuanya mengambil sikap menunggu dan melihat. Selain itu, mereka semua tahu bahwa Chen Xiang bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Menurut Sekte Bela Diri Binatang, selama seseorang bisa mendapatkan kepalamu, mereka akan menerima 100.000 batu kristal. Namun, jika kau tidak melawan, aku mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh sebagai imbalannya. Pria parubaya itu tersenyum dingin sebelum menarik kembali potret di tangannya. Pria parubaya itu mengenakan jubah hitam, dan energi ki sejati yang aneh terpancar dari seluruh tubuhnya. Dan itu sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Terlebih lagi, Chen Xiang merasa bahwa energi ki sejati ini agak mirip dengannya. Apakah kau murid Sekte 100 Racun? Tanya Chen Xiang dingin. Sekte 100 Racun adalah salah satu dari 5 sekte iblis besar. Sekte ini juga merupakan sekte jalur iblis yang paling ditakuti oleh para ahli bela diri di 9 provinsi Chenwu. Karena Sekte 100 Racun menghususkan diri dalam penggunaan racun, mereka dapat membunuh siapapun secara tak terlihat, dan setelah mereka mati, mereka sendiri tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Sungguh, Sekte 100 Racun mendengar 3 kata ini, raut wajah semua orang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Mereka satu persatu menjauh dari Chen Xiang, meninggalkan jarak yang lebih jauh, dan mengamati semuanya dari kejauhan. Bahkan ada beberapa orang yang takut mati, dan pergi menjauh dari lembah dengan lebih cepat. Pria parubaya dalam hatinya tak kuasa menahan keterkejutannya, mencibir, dan berkata, layak disebut sebagai tokoh luar biasa dari generasi baru. Penglihatanmu sungguh tajam. Chen Xiang memperhatikan. Beberapa pendekar bela diri alam bela diri sejati juga mengamati dari kejauhan. Jika sebelumnya, setelah mengetahui seseorang berasal dari Sekte 100 Racun, dia akan langsung diburu oleh sekte-sekte yang benar. Tetapi sekarang para pendekar bela diri alam bela diri sejati tidak berniat untuk keluar dan bertarung. Dari sini jelas sekali bahwa mereka semua tertarik untuk menonton, dan bahkan berniat menunggu Chen Xiang terbunuh. Pada saat ini mereka juga ingin mendapatkan 100.000 batu kristal dengan menyingkirkan Chen Xiang. 100.000 batu kristal, bahkan untuk seniman bela diri alam bela diri sejati, bukanlah jumlah yang sedikit. Hadiah 100.000 batu kristal, pasti akan kuambil. Pria parubaya itu menyeringai, melambaikan telapak tangannya dengan ganas, hanya untuk melihat jarum-jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chen Xiang. Satu demi satu ki beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau merembes dari jarum-jarum itu. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah murid Sekte 100 Racun, Chen Xiang langsung waspada, karena Sekte 100 Racun juga ahli dalam penggunaan senjata tersembunyi. Jika dia tidak dapat menemukan dari mana serangan senjata tersembunyi itu berasal, maka dia pasti akan mati. Secercah ki hitam tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Chen Xiang, dan ki hitam ini dalam sekejap mata berubah menjadi lapisan air jernih yang membungkus Chen Xiang. Jarum-jarum beracun yang menusuk itu menancap ke dalam lapisan ki air tersebut, dan tiba-tiba aura ki pada jarum-jarum itu menghilang di dalam air. Ini adalah semacam teknik bela diri pertahanan keras dan lunak yang baru saja dipelajari Chen Xiang. Teknik ini disebut penutup energi air kura-kura hitam, dan jangan anggap remeh lapisan penutup energi air yang lembut ini. Penutup ini mampu menahan kekuatan yang sangat kuat, bahkan jika 10 seniman bela diri alam mortal tingkat 10 menyerangnya secara bersamaan, mereka hampir tidak akan mampu menghancurkan penutup energi ini. Apalagi orang yang berada di dalamnya. Setelah jarum berisi racun menembus selubung ki air, mereka lenyap tanpa jejak, bahkan bayangan mereka pun tidak terlihat. Hal ini membuat pria parubaya itu tercengang. Ia sendiri berada di tingkat 10 alam bela diri fana, dan sebelumnya ia telah menembakkan jarum beracun itu dengan 100% kekuatannya. Ia telah membunuh ratusan seniman bela diri tingkat 9 dan 10 alam bela diri fana menggunakan jurus ini. Tetapi Chen Xiang telah melenyapkannya dengan begitu mudah. Meskipun pelatihan ilahi kura-kura hitam tidak memiliki kemampuan menyerang yang kuat, namun pertahanannya sangat kuat. Selain itu, hanya sedikit ki sejati yang dikonsumsi. Chen Xiang baru mempelajari kemampuan ini setelah memasuki tingkat 10 alam bela diri fana. Dia terus menggunakan penutup Tian Luo kura-kura hitam untuk melindungi tubuhnya, lalu melompat ke arah pria parubaya itu. Seni bela diri Sekte 100 Racun tidak kuat, namun racun dan senjata tersembunyi mereka sangat ampuh. Serangan Chen Xiang sangat cepat, dan apalagi pria parubaya itu, bahkan orang-orang yang menonton dari kejauhan pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Chen Xiang maju ke depan pria parubaya itu. Chen Xiang melayangkan telapak tangannya, dan tanah bergetar hebat, tiba-tiba retak. Begitu dia bertindak, Chen Xiang telah menggunakan jurus bela diri tingkat bumi rendah yang ampuh, telapak langit yang mengejutkan. Telapak tangannya membawa gelombang kejut yang kuat dan ki sejati menyelimuti tubuh pria parubaya itu, dan dalam sekejap mata memancarkan semburan kabut darah akibat guncangan.
Pria parubaya itu dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuhnya sendiri, tulang dan meridiannya, sedikit demi sedikit, hancur seperti petasan. Hanya mereka yang telah terkena serangan Chen Xiang yang dapat merasakan kekuatan Chen Xiang yang luar biasa. Jika tidak, siapa yang akan percaya bahwa ini adalah kekuatan yang dilepaskan pada tingkat 10 alam bela diri fana? Chen Xiang tersenyum dingin sambil menatap wajah kesakitan pria parubaya yang tergeletak di tanah. Tepat ketika ia hendak memenggal kepalanya, ia melihat pria parubaya itu mengeluarkan busur panah hitam pekat. Ia dapat dengan jelas melihat busur panah hitam pekat itu menembakkan anak panah hitam, langsung menusuk ke arah jantungnya. Begitu cepat, Chen Xiang tanpa sadar memperkuat kekuatan pertahanan penutup ki kura-kura hitam Tian Luo, dan ketika anak panah yang ditembakkan dari busur panah hitam pekat itu tiba, hanya terdengar suara, bang. Penutup ki yang membungkus tubuh Chen Xiang tiba-tiba terbuka, dan anak panah busur panah pendek sepanjang 1 jari melayang di depan dada Chen Xiang. Sangat dekat, hampir menembus jantungku. Siluet Chen Xiang berkelebat, melompat ke udara, dan menembakkan telapak tangan ke arah pria parubaya di tanah. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbuat dari ki sejati biru muncul, dan dengan ganas menekan pria parubaya itu. Tekanan itu menghancurkan segalanya, dan darah serta daging berhamburan. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, dan mengingat panah busur silang yang melesat cepat dan tiba-tiba tadi, hatinya masih dihantui rasa takut. Dari pengamatannya terhadap panah busur silang yang ditembakkan itu, ia menyadari bahwa panah itu berasal dari ki sejati yang membeku, dan sangat dahsyat. Jika tidak, panah itu tidak akan mampu menghancurkan penutup Tian Luo kura-kura hitam miliknya yang sangat kuat. Chen Xiang menarik busur panah hitam itu dari reruntuhan yang hancur, dan mencucinya dengan air bersih. Kemudian dia menuangkan ki sejati miliknya ke dalamnya, dan melihat bahwa busur panah itu tiba-tiba mengental menjadi anak panah hitam pendek. Bukankah ini peringkat ketiga di antara senjata roh tingkat 7, busur iblis penuntut kehidupan? Dari kejauhan terdengar suara, dan ini membuat para penonton di dekat tengah menjadi ribut. Senjata roh tingkat 7 sangat langka, dan sebagian besar yang memilikinya adalah praktisi bela diri alam bela diri sejati. Terlebih lagi, 10 teratas bahkan lebih hebat lagi. Dalam hati Chen Xiang merasa senang karena busur iblis penuntut kehidupan ini sangat mudah digunakan. Ini benar-benar senjata spiritual terbaik untuk para ahli bela diri jahat, dan tepat ketika dia hendak menyimpannya, embusan gelombang ki yang menakutkan menerjangnya dari langit. Energi sejati ini sangat berat, seolah-olah sebuah gunung besar menimpanya dengan ganas, menghantam tubuh Chen Xiang tanpa ampun. Pada saat itu, Chen Xiang hanya merasakan organ-organ dalam tubuhnya sendiri terjepit. Kemudian seluruh tubuhnya retak, membuatnya memuntahkan seteguk darah, dan kemudian ia jatuh ke tanah. Seseorang menyerangnya. Tetapi itu juga seseorang dari alam bela diri sejati. Chen Xiang langsung berpikir, penyerang ini pasti seseorang yang ingin mendapatkan busur iblis penuntut kehidupan ini. Seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah biru indah perlahan turun dari langit, berdiri di depan Chen Xiang dan membungkuk, mengulurkan tangannya ke arah busur iblis penuntut kehidupan itu. Setelah melihat busur iblis itu perlahan naik, ia tersedot ke arah tangan pemuda itu. Chen Xiang mendongak dan menatap pemuda itu dengan tatapan penuh amarah. Dia ingin membenamkan penampilan pemuda itu dalam benaknya. Selama pemuda itu tidak mati, dia pasti akan membalas dendam 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Melihat amarah mengerikan di mata Chen Xiang, pemuda itu hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Chen Xiang, sekarang para pendekar alam bela diri fana benar-benar bernilai 100.000 batu kristal. Tak disangka para pendekar alam bela diri fana sekarang begitu berharga sehingga seorang bocah bisa bernilai sebanyak itu. Aku mengambil busur penuntut kehidupan ini. Tapi jangan berpikir aku merampokmu. Aku hanya mengambilnya karena ini adalah senjata iblis, dan di tanganmu itu akan membahayakan seluruh komunitas bela diri. Atas dasar apa, jika kalian ingin menyitanya, kalian harus menunggu giliran. Setidaknya, dekan sekte bela diri ekstrim kita harus berbicara terlebih dahulu. Kata Chen Xiang sambil menggertakkan giginya, berdasarkan fakta bahwa saat ini, hanya aku seorang yang bisa menginjak-injakmu. Pemuda itu tersenyum menghina dan menginjak kepala Chen Xiang, mengubur wajahnya di tanah. Chen Xiang merasa hatinya seperti berdarah. Dia dan pemuda itu belum pernah bertemu sebelumnya. Tetapi karena pihak lain saat ini lebih kuat, dia diinjak-injak, harga dirinya direndahkan. Seniman bela diri alam bela diri fana, di hadapan mereka yang berada di alam bela diri sejati, tidak lebih dari semut. Kali ini, Chen Xiang terluka parah, namun kedua tangannya dengan keras kepala mencengkeram segenggam tanah sambil berusaha mengangkat kepalanya. Menatap pemuda itu dengan tajam. Dia bertanya dengan gigi terkatup, suaranya penuh kebencian. Siapa namamu? Sekte bela diri sejati, Liao Shaoyun. Kenapa? Kau ingin membalas dendam? Aku khawatir kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu.
Aku akan membawamu ke Sekte Bela Diri Binatang dan menerima hadiahnya. Liao Shaoyun mencibir sebelum sekali lagi dengan keras menginjak kepala Chen Xiang. Pada saat itu, kebencian yang tak berujung lahir di hati Chen Xiang. Untuk melindungi dan mempertahankan martabatnya, meskipun ia hanyalah seekor semut di mata para ahli, ia sama sekali tidak ragu untuk menentang dan menantang Tetua Dan. Meskipun ia berhasil saat itu dengan syarat Tetua Dan tidak bertindak dengan kasar. Jika kau tak punya kekuatan, bagaimana kau bisa bicara soal martabat? Jika kau punya cukup kekuatan, kau bisa mendapatkan segalanya dan martabatmu tak akan pernah diinjak-injak orang lain. Kau tak perlu khawatir kehilangan nyawa. Aku ingin menjadi lebih kuat. Itulah satu-satunya pikiran Chen Xiang. Setelah itu dia bisa membalas dendam. Kekuatan Chen Xiang muncul entah dari mana saat dia sekali lagi mengangkat kepalanya. Pada saat ini, tanah di tangannya telah berubah menjadi bubuk dan urat-urat biru menonjol di kedua tinjunya. Wajahnya tampak muram, dan setiap kata yang diucapkannya bagaikan pisau. Liao Shaoyun, aku, Chen Xiang, tidak memiliki dendam atau kebencian terhadapmu. Namun kau tetap bertindak dan memperlakukanku seperti ini. Aku bersumpah, jika aku, Chen Xiang, tidak mati maka kaulah yang akan mati. Aku akan membuatmu membayar 100, tidak, 1000 kali lipat. Aku tidak hanya akan menghancurkanmu sepenuhnya, tetapi juga memusnahkan sekte bela diri sejati di belakangmu menjadi puing-puing. Suaranya dipenuhi kebencian yang tak berdasar disertai dengan ki pembantaian mengerikan yang dilepaskan dari seluruh tubuhnya. Dan orang-orang tak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karenanya. Kau tidak punya kesempatan ini. Namun, tepat setelah Liao Shaoyun selesai berbicara, raut wajahnya berubah drastis. Sebuah genangan air besar tiba-tiba muncul di bawah tubuh Chen Xiang saat ia meloloskan diri ke dalam air. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Yang mengejutkan mereka, Chen Xiang ternyata berhasil melarikan diri. Dari kata-kata kejam yang baru saja diucapkan Chen Xiang, tak seorang pun ragu bahwa seiring waktu, Chen Xiang pasti akan menjadi masalah besar bagi sekte bela diri sejati. Chen Xiang telah menggunakan water escape dan berhasil melarikan diri. Liao Shaoyun telah melancarkan beberapa pukulan telapak tangan dan membelah bumi, menciptakan lubang-lubang besar yang dalam, namun tidak ada jejak Chen Xiang yang dapat ditemukan. Sekte bela diri binatang, sekte bela diri sejati. Tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ganas sambil mengapung di tepi sungai. Oh, baiklah. Semoga cepat sembuh. Su Meiyao tidak tahu harus berkata apa. Cepat masuki alam bela diri sejati. Saat itu, aku bisa mewariskan kemampuan iblis tertinggiku. Kau bisa membuat orang-orang sok suci itu menderita kesakitan. Membuat nasib mereka lebih buruk daripada kematian. Membuat mereka menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Suara Bai Yuyu juga dipenuhi dengan ki pembantaian. Sangat dingin dan menusuk. Sangat jelas bahwa dia marah atas nama Chen Xiang. Membuat Chen Xiang merasa sangat panas di hatinya. Sekali lagi, aku mengecewakanmu. Chen Xiang naik ke darat, mengambil sebuah white jade dan dari sebuah kotak, dan menelannya. Luka-lukanya sangat serius dan membutuhkan waktu cukup lama sebelum ia bisa pulih. Bukan apa-apa, kau datang untuk mencari pengalaman. Siapa yang belum pernah mengalami hal seperti ini? Selama kau tidak mati, semuanya baik-baik saja. Dengan mengandalkan kekayaanmu, hanya waktu yang dibutuhkan bagi aku dan adikku untuk menjadikanmu seorang ahli bela diri yang tak tertandingi. Bai Yuyu menjawab, suaranya agak tinggi. Ia sedang menyemangati Chen Xiang. Chen Xiang melakukan latihan ilahi Tai Chi penakluk naga, dan merawat lukanya sebelum sekali lagi menelan bola giok putih, yang membuatnya jauh lebih baik. Liao Shaoyun itu sangat kuat, kekuatannya mendekati alam nirvana. Dia seharusnya berada di tahap menengah alam penempaan. Kata Su Meiyao, alam bela diri sejati, secara keseluruhan, memiliki 9 tingkatan. Setelah alam bela diri sejati, seseorang dapat memasuki 3 alam agung ekstrim, Jizi San Dajing. 3 alam agung ekstrim ini adalah alam bela diri roh Ling Wu Jing, di alam ini indera ilahi dibawa ke tingkat ekstrim. Kemudian ada alam bela diri jiwa, Hun Wu Jing, setelah puncak ekstrim indera ilahi tercapai. Roh bela diri dibiakkan dan kemudian dibawa ke puncak ekstremnya. Pada akhirnya ada alam penempaan, Bai Lian Jing, di mana tubuh ditempa hingga batas ekstremnya, yang seringkali merupakan langkah tersulit. Ini karena kultivasi tubuh sangat sulit. Setelah puncak alam penempaan tercapai, itu mengarah ke kesengsaraan nirvana agung. Hanya jika seseorang melewati kesengsaraan ini, barulah mereka dapat memasuki alam nirvana. Alam nirvana adalah puncak kekuatan bela diri di dunia fana. Chen Xiang masih menyimpan rasa takut yang mendalam. Sebelumnya, di hadapan Liao Shaoyun itu, Chen Xiang benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seandainya dia berada di alam bela diri sejati, dia tidak akan babak belur seperti itu. Setelah tubuh iblis abadimu disempurnakan dengan baik, melewati alam penempaan hanyalah hal yang mudah.
kata Bai Yuyu. Ketika Chen Xiang meninggalkan sekte bela diri ekstrim, dia hanya membawa 2 giok putih bersamanya. Namun, ini adalah obat penyembuhan tingkat spiritual tinggi, yang memiliki efek sangat signifikan bagi mereka yang berada di alam bela diri fana. Chen Xiang baru saja memulihkan diri selama sehari dan sudah pulih sekitar setengah dari kekuatannya. Saat ini ia berada di dalam sebuah gua yang tidak jauh dari tepi sungai. Ia telah menciptakan gua ini menggunakan jari aura mendalam. Prosesnya seperti menggali sedimen dan sangat cepat. Saat itu, Chen Xiang masih memulihkan diri dari luka-lukanya dan masih membutuhkan waktu cukup lama sebelum pulih sepenuhnya. Dia bersembunyi di gua ini dan mengeluarkan tungku alkimia tingkat rendah yang diberikan ayahnya sebelum dia mulai mempelajari dan tingkat roh rendah lainnya. TLN, jenis dan tingkat roh rendah lainnya yang dia ketahui cara memurnikannya adalah Trukidan. Saat Chen Xiang berada di Menara Dan Siang, ia membeli banyak sekali bahan ramuan tingkat spiritual, dan setidaknya ada 10 set untuk setiap jenis ramuan. Ramuan yang paling mahal adalah ramuan untuk ramuan giok putih, dengan setiap set berharga 2.000 batu kristal. Ia telah membeli tepat 10 set ramuan tersebut. Sementara itu, 1 set ramuan untuk ramuan elemen sejati berharga 1.500 batu kristal, dan ia juga telah membeli 10 set ramuan tersebut. Kedua jenis ramuan ini relatif lebih banyak diminati di antara ramuan tingkat spiritual kelas tinggi. Lalu ada Martial Elemental dan Gathering Spirit Powder. Keduanya dikategorikan sebagai dan tingkat roh rendah. Serta Melting Poison dan Exploding Kidan. Keduanya berada di tingkat roh menengah. Untuk semuanya, dia telah membeli 20 set untuk masing-masing. Dia memiliki dasar yang kuat dan pengalaman yang kaya dalam memurnikan True Kidan. Dan dia percaya bahwa tidak akan terlalu sulit baginya untuk memurnikan dan tingkat roh lainnya. Paling-paling, dia hanya akan gagal beberapa kali. Bubuk pengumpul roh adalah bubuk kristal yang dapat diminum dengan air. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang memurnikan bubuk herbal. Tetapi dibandingkan dengan Dan, proses pemurniannya jauh lebih mudah karena ia tidak perlu memadatkannya terlebih dahulu. Barulah setelah gagal 8 kali, Chen Xiang berhasil memurnikannya, dengan total waktu 4 hari. Namun, semuanya dimurnikan menggunakan tungku alkimia berkualitas rendah tersebut. Selanjutnya adalah Dan elemen bela diri, dan ini secara inheren mengandung unsur-unsur kekerasan. Itulah sebabnya proses pemurniannya sangat sulit. Bahkan, lebih sulit daripada memurnikan Dan Qi sejati. Chen Xiang menghabiskan total 10 hari, ditambah 15 kegagalan sebelum akhirnya berhasil memurnikannya. Setelah beralih ke tungku naga api cemerlang, Chen Xiang sekali lagi gagal 3 kali, tetapi tidak gagal dalam 2 percobaan berikutnya. Dan tingkat roh rendah lebih sulit dibandingkan dengan 3 tingkatan Dan umum, yang semuanya telah dikuasai Chen Xiang sebelumnya. Namun, setelah berpengalaman dalam memurnikan dan tingkat roh rendah, tingkatan lainnya kini jauh lebih mudah baginya untuk dikuasai. Sebagai contoh, Chen Xiang berhasil memurnikan ramuan tingkat rendah bernama Bubuk Roh yang Membingungkan, hanya dalam 1 kali percobaan. Ketika ramuan ini ditaburkan, ia dapat membingungkan pikiran orang lain. Selama periode kebingungan tersebut, orang lain akan merasa bingung dan mengantuk. Dan ramuan ini merupakan obat mujarab yang digunakan oleh para ahli bela diri yang licik atau untuk menghadapi binatang buas iblis. Chen Xiang baru berusia 19 tahun. Namun ia sudah mampu memurnikan 4 jenis dan tingkat roh rendah yang berbeda. Jika ia kembali ke Menara Dan Siang dan mendapatkan sertifikat peringkat alkemisnya, hal itu pasti akan membuat banyak orang takut. Setengah bulan berlalu, dan kondisinya hanya sedikit membaik. Bagaimanapun, organ vital dan meridiannya telah mengalami cedera yang sangat serius, dan baru sekarang ia berhasil menstabilkannya. Kondisinya tidak akan terus memburuk, tetapi hanya dengan waktu ia dapat pulih sedikit demi sedikit. Awalnya, target Chen Xiang adalah memurnikan dan tingkat roh menengah. Baru kemudian dia akan mengikuti penilaian alkemis. Tetapi sekarang dia telah memutuskan untuk hanya mengikuti penilaian tersebut ketika dia dapat memurnikan 2 jenis dan tingkat roh tinggi sehingga dia bisa menjadi alkemis tingkat 4. Perlu dicatat bahwa, muridnya, Yao Haisheng, hanyalah seorang alkemis tingkat 3. Meskipun hanya ada perbedaan 1 digit antara alkemis tingkat 3 dan tingkat 4, namun perbedaannya seperti antara langit dan bumi. Alkemis tingkat 4 mampu memurnikan 2 jenis dan tingkat roh tingkat tinggi yang berbeda, yang dengan sendirinya sangat menakutkan. Ini karena kebanyakan orang tidak seperti Chen Xiang, yang setelah memurnikan hanya 10 atau 20 kali sudah mampu memahami poin terpenting dalam pemurnian. Chen Xiang pernah mendengar bahwa beberapa alkemis, saat belajar memurnikan True Elemental Dan, telah gagal ratusan kali. Terlebih lagi, ini adalah salah satu skenario yang lebih baik. Ada banyak alkemis yang memiliki kehidupan yang sangat tidak beruntung sehingga tidak pernah bisa memurnikan True Elemental Dan. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu saat Chen Xiang memulihkan diri. Dia sudah berhasil memurnikan 2 dan tingkat roh menengah, yaitu Dan Qi meledak dan racun meleleh.
Dan ki meledak mengandung sejumlah besar ki sejati yang dahsyat. Setelah ditelan, ki sejati ini akan segera dilepaskan. Ki sejati yang dilepaskan ini sangat dahsyat, tetapi tidak akan melukai praktisi bela diri yang memakainya. Jenis dan ini memungkinkan praktisi bela diri untuk sementara meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah dan yang sangat populer. Bahkan jika seluruh ki sejati mereka telah habis, setelah menelan dan ki meledak, praktisi bela diri masih dapat melepaskan satu pukulan kuat terakhir. Dalam sebuah pertarungan, bahkan hanya satu gerakan tambahan, hasilnya bisa berubah total dan membalikkan seluruh jalannya pertarungan. Dan pelebur racun adalah dan detoksifikasi yang dapat menghasilkan ki sejati yang sangat ampuh. Dan ini akan dengan cepat menghilangkan racun dalam tubuh, mengubahnya menjadi urin atau mengeluarkannya melalui keringat. Ketika para praktisi bela diri pergi berburu binatang iblis, membawa satu atau dua dan pelebur racun akan membuat mereka jauh lebih rileks. Setelah memurnikan dua dan tingkat roh menengah, ia mengumpulkan lebih banyak pengalaman alkimia yang meletakkan dasar yang kokoh untuk memurnikan dan tingkat roh tinggi. Chen Xiang telah menghilang selama 2 bulan setelah pelariannya, dan belum kembali ke sekte bela diri ekstrim. Gu Dongchen dan Wu Kaiming diam-diam mengirim orang untuk mencari paman bela diri muda mereka. Meskipun sangat sulit bagi mereka untuk menerima orang yang konyol sebagai paman bela diri muda mereka, secara teknis dia masih paman bela diri mereka dan mereka tetap harus menghormati senioritasnya. Anak nakal ini seharusnya tidak mati, kan? Jika nanti guru atau orang tua gila itu tahu tentang ini, mereka akan membuat keributan besar. Kata Wu Kaiming dengan ekspresi cemas. Menurut informasi yang kami terima, dia pasti melarikan diri. Namun bahkan bayangannya pun tidak terlihat dalam 2 bulan terakhir ini. Sangat mungkin dia masih memulihkan diri. Liao Shaoyun, si bajingan kecil ini, benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Ingat bahwa 100 tahun yang lalu dia pernah membantahku. Jika kau tidak menghentikanku, aku pasti sudah menamparkan mulutnya yang busuk itu. Gu Dongchen memasang ekspresi marah di wajahnya. Melihat ekspresinya, jelas sekali bahwa dia tidak sabar untuk menuju sekte bela diri sejati dan segera menghajar Liao Shaoyun sampai mati. Wu Kaiming berkata, Dekan, Liao Shaoyun ini adalah harta karun sekte bela diri sejati. Hanya dalam 3 tahun dia telah mencapai alam penempaan. Tidak lama lagi dia akan memulai perjalanannya menuju nirvana. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama yang pernah memasuki alam nirvana secepat ini. Tercepat apanya? Jika dia tidak mampu mengatasi kesengsaraan besar nirvana, maka jenius manapun tidak lebih dari sampah. Gu Dongchen memandang keluar jendela, matanya berbinar. Aku harus pergi ke sekte bela diri binatang, dan memaksa mereka untuk mencabut hadiah buronan Chen Xiang. Kalau tidak, bocah ini akan menghadapi lebih banyak kesulitan di masa depan. Sekte bela diri binatang mengandalkan 3 seniman bela diri alam nirvana tingkat lanjut mereka untuk mendapatkan keuntungan besar setelah hanya mendapat sedikit keuntungan dari kita, sekte bela diri ekstrim. Mereka sebenarnya yang salah dalam hal itu, namun mereka masih berani memasang hadiah untuk Chen Xiang. Teriak Wu Kaiming dengan marah. Mereka tahu bahwa kesengsaraan besar nirvana bagi kita bertiga sudah dekat. Mereka ingin memanfaatkan fakta bahwa kita sedang berkonsentrasi pada kesengsaraan besar nirvana dan merebut posisi sekte terkuat di daratan Chenwu. Sementara sekte bela diri sejati tampaknya siap untuk membuat masalah. Gu Dongchen tampak sangat serius. Alam nirvana memiliki total 9 cobaan besar. Ketika kekuatan seorang seniman bela diri meningkat hingga tingkat tertentu, sebuah cobaan besar akan datang. Setelah melewati setiap cobaan besar, seseorang akan menjadi lebih kuat, tetapi demikian pula cobaan besar berikutnya akan menjadi lebih menakutkan. Secara historis, banyak jenius telah gugur saat mencoba melewati 9 cobaan nirvana. Gu Dongchen dan Wu Kaiming, lelaki tua yang perkasa ini, telah selamat dari cobaan besar ini berulang kali. Lagi pula, aku tidak tahu kemana saudari ketiga pergi. Dia bilang dia akan menjalani pelatihan tertutup, tapi aku belum pernah melihatnya di alam misterius. Sepanjang hari dia sangat tertutup. Sekte bela diri ekstrim kita sangat bergantung pada ramuan halusnya yang berkualitas tinggi untuk dukungan. Gu Dongchen menghela napas tak berdaya. Memang tidak banyak alkemis hebat di luar sana. Ya, awalnya dia punya kesempatan besar untuk menjadi raja tapi siapa sangka dia malah terluka parah saat melewati cobaan besar, yang menyebabkan roh api bulan ungunya melemah. Sungguh sangat disayangkan. Wu Kaiming menghela napas. Chen Xiang selalu mengira tetua dan adalah seorang raja tetapi siapa sangka dia sama dengan Sumei Yao, seorang leluhur meskipun demikian, level ini sudah sangat sulit dicapai. Saat bersembunyi di dalam gua, Chen Xiang tidak menyadari bahwa jutaan orang sedang mencarinya. Sebagian besar dari orang-orang ini berusaha menemukannya untuk mendapatkan hadiah, karena mereka mengetahui bahwa Chen Xiang berhasil melarikan diri dengan luka serius. Asalkan mereka bisa menangkap Chen Xiang,
mereka bisa mendapatkan 200.000 batu kristal sebagai hadiah. Sekte Bela Diri Binatang sekali lagi menaikkan hadiah. Dan ini terjadi tepat setelah Gudong Chen melakukan perjalanan untuk mengunjungi Sekte Bela Diri Binatang. Niat mereka sangat jelas. Mereka sengaja memprovokasi Sekte Bela Diri Ekstrim dan sengaja tidak menghormati Gudong Chen. Sekte Bela Diri Binatang dan Sekte Bela Diri Ekstrim sama-sama saling membenci secara ekstrim karena Huang Jitian pernah membunuh dekan Sekte Bela Diri Binatang. Mengingat hal ini, kebencian di antara mereka tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Seolah sebagai tanggapan, Gudong Chen juga mengeluarkan pernyataan yang kejam. Jika ada orang yang lebih kuat dari Chen Xiang mencoba membunuhnya untuk mendapatkan hadiah, siapapun orang itu, dia akan menjadi musuh nomor satu Sekte Bela Diri Ekstrim. Pada saat itu, semua tetua Sekte Bela Diri Ekstrim akan dikirim. Jika mereka berhasil menangkapnya, dia akan disiksa sampai mati. Semua tetua Sekte Bela Diri Ekstrim sangat kuat dan tidak ada yang meragukan bahwa kata-kata Gudong Chen hanyalah ancaman kosong. Jika dia mengatakannya, mereka pasti akan melaksanakannya. Yang lain mengira Gudong Chen melakukan ini untuk diam-diam berkonflik dengan Sekte Bela Diri Binatang. Tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia melakukannya untuk membuat keadaan sedikit lebih aman bagi paman bela dirinya yang masih muda. Dalam 2 bulan terakhir ini, Chen Xiang tidak hanya mempelajari lebih banyak tentang alkimia, tetapi juga memurnikan sejumlah besar truki dan total lebih dari 1000. Semuanya, ia berniat untuk menjualnya. Adapun truki dan yang telah ia peroleh sebelumnya, ia telah memakannya semua. Yang ia butuhkan saat ini adalah sejumlah besar batu kristal untuk membeli ramuan yang dibutuhkan untuk pemurnian truki dan tingkat roh tinggi. Ini karena ketika ia memurnikan truki dan tingkat roh tinggi, ia gagal dalam semua upayanya. Sekarang kau harus mulai memurnikan dan fondasi bangunan. Tingkat kesulitannya hampir sama dengan dan tingkat roh tingkat tinggi. Karena kau tidak memiliki ramuan lagi untuk dan tingkat roh tingkat tinggi, kau harus belajar cara memurnikan dan fondasi bangunan. Jika kau berhasil, kau akan segera bisa memasuki alam bela diri sejati. Kata Su Meiyao. Chen Xiang merasa gembira di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama hampir tak tertahankan. Bahan-bahan untuk ramuan fondasi bangunan sangat mahal, dan setiap kali dia gagal, hatinya terasa seperti ingin berdarah. Apa yang kau takuti? Mendapatkan Tousan Year Beast dan tidak perlu bagimu. Sebagai penggantinya, kau cukup memburu monster iblis dan mendapatkan monster dan mereka. Sedangkan untuk ramuan, kau punya latihan air liur naga. Apa yang kau takuti? Su Meiyao melanjutkan ucapannya. TLN, oke. Jadi di bab sebelumnya seseorang berkomentar dan bertanya mengapa Liao Shaoyun menyerang Chen Xiang meskipun dia jauh lebih kuat dan tidak membutuhkan batu kristal. Pertama, siapa yang tidak suka uang gratis? Kedua, dan yang jauh lebih penting, seperti yang dijelaskan di bab ini, Sekte Bela Diri Ekstrim saat ini berada di posisi teratas dan beberapa sekte tidak menyukai itu. Jadi mereka membuat masalah untuk mencoba mempermalukan Sekte Bela Diri Ekstrim. Karena tokoh-tokoh terkuat sedang sibuk bersiap untuk melewati cobaan mereka, mereka pasti akan mencoba membuat masalah. Jantung Chen Xiang berdebar kencang saat ia mempertimbangkan apakah ia harus mencoba memurnikan ramuan. Buah 1000 urat, buah roh logam, dan buah biru mendalam. Ia memiliki lebih dari 20 buah masing-masing, yang lebih dari cukup untuk dicoba 20 kali. Elemen kehidupan di dalam dan binatang 1000 tahun hanya cukup untuk dicoba 5 kali. Adapun ramuan roh tambahan lainnya, ia jelas tidak kekurangan. Sedangkan untuk buah roh ungu, ginseng 1000 tahun, ginseng darah, rumput roh darah, akar, rumput roh bumi, dan lainnya, semuanya adalah ramuan yang ia peroleh dari kebun herbal dan ia masih memiliki banyak persediaan. Chen Xiang juga tahu bahwa untuk melindungi dirinya sendiri, dia perlu memasuki alam bela diri sejati. Jika tidak, dia akan menjadi sasaran mereka yang telah mencapai alam bela diri sejati dan dia akan sekali lagi dipermalukan dan dipaksa untuk melarikan diri atau bahkan mungkin dibunuh. Su Meiyao berpikir sejenak dan kembali berbicara. Gunakan tungku naga api cemerlang saat memurnikan ramuan karena proses pemurniannya membutuhkan banyak waktu. Setidaknya 1 atau 2 bulan, atau bahkan 8 hingga 10 hari. Selain itu, untuk memanggang ramuan tersebut menjadi bubuk herbal, Anda perlu menggunakan suhu yang sangat tinggi, dan ketika Anda menggabungkan energi roh herbal, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Chen Xiang mengangguk sebagai jawaban dan mengeluarkan ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan dan fondasi bangunan. Saat ini ia bersembunyi di lereng gunung dan untuk memastikan keamanan yang lebih baik, ia menggali lorong dari bawah sungai menuju lereng gunung, sehingga semakin sulit bagi orang untuk menemukannya. Su Meiyao dan Bai Yuyu sama-sama keluar. Gua itu diterangi oleh batu-batu bercahaya dan lingkungannya tidak bisa dianggap buruk karena ada juga danau di dekatnya. Ambil setiap ramuan dan bagi masing-masing menjadi 4 bagian yang sama. Perintah Su Meiyao sambil melirik ramuan spiritual yang memancarkan berbagai macam ki spiritual yang aneh.
Apa? Dibagi menjadi 4. Chen Xiang tidak mengerti dan bertanya. Tepat sekali. Bagilah buah roh logam menjadi 4 bagian yang sama dan lakukan hal yang sama untuk buah biru mendalam. Sekarang kau mengerti. Bagilah satu set dan bela diri fondasi bangunan menjadi 4 bagian dan haluskan masing-masing secara terpisah. Semua ramuanmu memiliki ki roh yang cukup. Ini sama sekali tidak akan merusaknya. Selain itu, jika kau gagal sekarang, itu tidak akan terlalu mengecewakan. Su Meiyao menggoda sambil tersenyum tipis. Pada saat yang sama ia mengambil pisau dan mulai memotong buah roh logam. Chen Xiang kini mengerti. Ia juga pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi sebelumnya ramuan-ramuan tersebut tidak memiliki kualitas yang cukup unggul untuk itu. Dan setelah dipotong, sebagian besar energi rohnya akan hilang. Untuk mencegah hilangnya energi roh dari ramuan, Su Meiyao menyuruh Chen Xiang mengencerkan air liur naga menggunakan air, lalu merendam ramuan roh yang telah dipotong di dalamnya. Dengan cara itu, energi roh dari ramuan tidak hanya tidak akan hilang, tetapi sebaliknya akan meningkat pesat. Kakak Meiyao, aku tidak menyangka kau tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Siapa bilang dada besar berarti tidak pintar? Itu semua omong kosong, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Tentu saja tidak ada salahnya menyanjung Su Meiyao. Jika adik perempuanku tidak pintar, dia tidak akan pernah menjadi sekuat ini. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan menjadi seorang alkemis yang hebat. Kata Bai Yuyu. Su Meiyao meludah dengan lembut. Bagus. Bocah nakal. Apakah kau sebelumnya menganggapku dan kakak Yuyu hanya punya dada besar dan tidak punya otak? Chen Xiang melihat Bai Yuyu tampak lebih dingin dari biasanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik dada Bai Yuyu yang membusung itu berulang kali. Namun ia buru-buru berkata, Kakak Meiyao, kenapa kau ingin menyeret kakak Yuyu ke dalam masalah ini? Tadi aku hanya bercanda, hanya main-main. Dia sudah melihat semuanya dari kedua wanita cantik itu. Chen Xiang tidak akan pernah melupakan ini. Begitu pula Bai Yuyu dan Su Meiyao. Bagaimanapun, mereka adalah wanita, dan hal semacam ini akan ditanggapi dengan lebih serius di dalam hati mereka. Bahkan mereka sering memikirkannya. Namun, mereka juga tahu bahwa Chen Xiang saat itu tidak punya pilihan. Selain itu hal ini juga memberi mereka harapan besar. Saat ini, kedua wanita cantik itu sekali lagi teringat saat Chen Xiang melihat tubuh mereka yang sempurna seperti giok. Dan wajah mereka tak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Namun, Chen Xiang sedang berkonsentrasi memotong ramuan dan sama sekali tidak menyadari hal ini. Jika tidak, dia pasti akan terkejut melihat ekspresi wajah mereka. Chen Xiang pertama-tama memotong ramuan utama, sebelum memilah ramuan tambahan lainnya dan memotongnya secara merata. Semua ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, akan memengaruhi alkimia. Namun, sangat penting untuk diketahui bahwa Chen Xiang telah memurnikan ramuan untuk waktu yang cukup lama, jadi dia memahami dengan jelas berapa banyak setiap bagian yang dibutuhkan. Perasaan halus semacam ini sangat penting bagi para alkemis. Saudari Yuyu, Saudari Meiyao, kalian berdua menyukai siapa? Saat kekuatan kalian mencapai puncaknya, bukankah banyak orang yang mengejar kalian? Tanya Chen Xiang dengan penasaran. Mustahil kedua gadis suci ini adalah makhluk biasa. Dia telah banyak membaca dan mendengar serta meneliti banyak teks sejarah, tetapi masih belum menemukan apapun tentang mereka. Dia menduga bahwa mereka berasal dari dunia bela diri fana lainnya, seperti tetua dan. Meskipun aku telah bertemu dengan banyak pria kuat, aku tidak pernah menyukai satupun dari mereka. Sepanjang hidupku, aku tidak akan pernah memiliki perasaan seperti ini. Ini terutama karena latihan utama yang kulakukan disebut keterampilan iblis kejam. Bai Yuyu berkata dingin, meskipun beberapa orang mengejarku, mereka tidak mampu mengalahkanku. Jadi aku menolak mereka karena alasan itu. Bai Yuyu menjawab dengan jujur. Hal ini justru membuat Chen Xiang agak terkejut sekaligus ragu. Ia melirik Su Meiyao dan melihat matanya penuh kekhawatiran, seolah-olah ia mengkhawatirkan Bai Yuyu. Kak Meiyao, bagaimana denganmu? Tanya Chen Xiang. Karena mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka semua menjadi sedikit lebih akrab. Terkadang dia juga menanyakan beberapa masalah yang relatif besar. Aku ingin menemukan pria yang baik, tapi itu terlalu sulit. Guruku cukup kuat, tapi dia tetap tidak mampu memberi kami perlindungan maksimal. Kalau tidak, kami tidak akan berada dalam situasi ini. Su Meiyao menjawab dengan suara rendah. Setelah itu dia tertawa kecil. Jangan memandangku seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengejarku. Karena aku seorang alkemis. Orang lain tidak mampu memiliki aspirasi setinggi itu. Apalagi reputasiku bahkan lebih ganas daripada kakak senior. Yao Jing yang begitu mempesona dan mengharukan ternyata memiliki reputasi yang ganas. Chen Xiang agak sulit mempercayainya. Chen Xiang yakin bahwa kedua wanita ini telah menyembunyikan banyak hal darinya, dan mungkin bahkan berbohong kepadanya tentang beberapa hal.
Dia mulai curiga bahwa kedua wanita ini bukan berasal dari dunia bela diri fana, tetapi telah pergi ke alam surgawi. Jika tidak, musuh mereka tidak akan sekuat ini. Namun bagaimana mungkin orang-orang dari alam surgawi muncul di dunia fana? Lagi pula, hanya pada saat pertemuan ketiga dunia mereka dapat turun ke dunia fana. Mungkinkah mereka berdua tiba di dunia bela diri fana ini 100.000 tahun yang lalu selama masa pertempuran besar terakhir antara tiga alam? Chen Xiang, sambil berpikir dalam hati, diam-diam terkejut, tetapi dia segera menolak gagasan ini. Ini karena bahkan selama penggabungan tiga alam, alam surgawi dan dunia fana tetap terpisah. Jangan terlalu memikirkannya, jika kau hidup dengan baik dan sepenuhnya memanfaatkan urat ilahi yin dan yang hingga potensi penuhnya, kau mungkin bisa melampauiku dan kakak perempuan. Saat itu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu kekasihku. Su Meiyao mengedipkan mata genit kepada Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum manis. Hal ini membuat pikiran Chen Xiang tiba-tiba kacau balau. Aku sudah punya Xian-Xian, jawab Chen Xiang. Lalu kenapa, kalau aku bersedia menjadi wanitamu, apa kau pikir aku akan mempermasalahkannya? Su Meiyao tersenyum nakal sebelum menyentuh wajah Chen Xiang. Saat itu, Chen Xiang bertingkah seperti gadis pemalu sambil tersipu sebelum berpaling. Jantungnya berdebar kencang. Ramuan-ramuan itu sudah diatur secara sistematis. Chen Xiang mulai memurnikan ramuan fondasi bangunan. Dia bermaksud mencoba memurnikan beberapa kali sebelum bertanya kepada Su Meiyao tentang kesulitan yang dia hadapi. Awalnya ia hanya memiliki 15 set ramuan, tetapi setelah memotongnya, jumlahnya menjadi 60. Ia yakin bahwa ia sama sekali tidak akan gagal lebih dari 50 kali. Dengan menggunakan tungku naga api cemerlang untuk memurnikan ramuan fondasi bangunan, dia sebenarnya hanya membutuhkan waktu 1 jam, tetapi itu hanya untuk ramuan yang dipotong. Selain itu, dia juga gagal di tengah proses pemurnian bab reguler kemarin. Maaf atas keterlambatan rilisnya. Selain itu, dengan 264 suara dan 3028 daftar baca, kami juga berhutang 2 bab tambahan. Kami pasti akan merilisnya sesegera mungkin. Pada percobaan pertama memurnikan dan fondasi bangunan, Chen Xiang gagal. Namun, ia menemukan bahwa memang benar kesulitan dalam memurnikan dan fondasi bangunan mirip dengan dan tingkat roh tingkat tinggi, dan 10 kali lebih sulit daripada pemurnian dan elemen sejati dan giok putih. Meskipun ia gagal total saat memurnikan dan tingkat roh tingkat tinggi, ia telah mengumpulkan pengalaman darinya. Dan mengenai pengendalian, ia telah memperoleh banyak pengalaman. Jika tidak, ia tidak akan mampu memurnikan menggunakan tungku naga api cemerlang selama lebih dari 1 jam, dan itu setara dengan setengah dari proses pemurnian. Jika itu orang lain, tanpa ramuan untuk memurnikan dan tingkat roh tingkat tinggi, mereka pasti tidak akan mencoba memurnikan dan fondasi bangunan. Bahkan jika mereka ingin memurnikan dan fondasi bangunan, mereka akan terlebih dahulu memurnikan dan tingkat mendalam tingkat rendah. Jika para alkemis itu mengetahui bahwa Chen Xiang menggunakan begitu banyak ramuan untuk dan fondasi bangunan tanpa hasil, mereka pasti akan memarahi Chen Xiang sampai mati. Untuk bahan-bahan ini, bisa dikatakan Chen Xiang sama sekali tidak kekurangan. Cukup beri dia waktu, dan dia akan memiliki sebanyak yang dia butuhkan. Selama masih ada benih yang tersisa, dengan menggunakan latihan air liur naga, dia akan mampu menumbuhkannya dalam jumlah besar. Ambil saja buah Azure Profound misalnya, dia bahkan tidak membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menumbuhkan 20 buah. Selain mempelajari cara memurnikan dan fondasi bangunan, Chen Xiang juga menciptakan air liur naga. Karena ia khawatir bahan-bahan yang dimilikinya saat ini tidak cukup untuk memurnikan dan fondasi bangunan. Sedikit demi sedikit waktu berlalu, dan dalam sekejap mata 20 hari pun berlalu, sambil memurnikan ramuan fondasi bangunan. Chen Xiang telah gagal lebih dari 50 kali, dan sekarang ia hanya memiliki 8 set ramuan. Gigas fondasi bangunan sedikit lebih sulit daripada giok putih dan giok elemen sejati, dan aku merasa hampir berhasil. Saat ini Chen Xiang agak bersemangat. Setelah mengalami beberapa kegagalan, dia berhasil memahami sedikit sesuatu, dan itu persis perasaan halus itu. Su Meiyao telah mewariskan pengalamannya kepada Chen Xiang, sehingga Chen Xiang dapat memperhatikan beberapa poin penting yang dapat mengurangi jalan pintas yang harus ditempuhnya. Dalam hal ini, Chen Xiang selangkah demi selangkah semakin dekat untuk berhasil memurnikan dan tersebut. Sekarang dia akhirnya berada pada langkah paling penting, yaitu memadatkan dan tersebut. Dia percaya diri, dan jika dia berhasil memurnikan dan fondasi bangunan, itu akan jauh lebih berguna ketika dia sekali lagi memurnikan dan elemen sejati dan giok putih. Tungku naga api cemerlang memancarkan cahaya merah darah, dan dari waktu ke waktu ki panas akan menyembur keluar darinya. Kedua tangan Chen Xiang diletakkan di 2 tempat di tungku naga api cemerlang yang diperuntukkan bagi tangan, yang memungkinkan sang alkemis untuk menuangkan api, ki sejati, dan indera ilahi ke dalamnya. Pada saat itu,
Dalam pikiran Chen Xiang terdapat lautan api, di mana banyak sekali ramuan spiritual dipanggang oleh api pada suhu yang berbeda-beda. Dia perlahan-lahan mengubahnya menjadi bubuk, yang dipenuhi dengan energi spiritual berwarna-warni, sementara energi spiritual melayang di atasnya, yang bersifat tirani dan keruh. Chen Xiang menggunakan indera ilahinya untuk meremasnya bersama-sama, untuk fusi dan pemurnian. Pada saat yang sama, ia juga mulai mencampurkan ramuan-ramuan yang telah diubah menjadi bubuk ke dalam lautan api, dan ia tidak boleh membiarkan satu pun dari ramuan itu terbakar sedikit pun. Jika tidak, ramuan itu akan gagal. Inilah ujian kepekaan ilahi seorang alkemis. Api berkobar di dalam tungku naga api cemerlang selama 10 hari 10 malam, tetapi di luar baru lewat setengah jam. Meskipun begitu, ramuan-ramuan itu bahkan belum sepenuhnya melebur. Seiring waktu berlalu, Chen Xiang sudah bermandikan keringat, tetapi ki sejatinya sangat kuat, jadi dia tidak khawatir tentang konsumsi ki sejatinya. Namun, saat ini konsumsi indera ilahinya sangat besar, dan ini karena indera ilahinya harus memperhitungkan banyak bubuk, sementara pada saat yang sama dia juga harus menenangkan berbagai kiro herbal yang ganas saat dia menggabungkannya. Chen Xiang, menggunakan indera ilahinya, telah memeras semua bubuk yang telah diubah dari ramuan, dan kiro herbal yang berwarna-warni dan kuat itu telah tenang dan secara bertahap mulai menyatu. Sekarang langkah terpenting adalah, dalam satu tarikan napas, menyatukan kiro herbal dan bubuk herbal, lalu memadatkan dan dalam proses ini tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun, dan jika kiro tidak cukup, atau menyebabkan sedikit saja bubuk herbal tersebar, maka semuanya akan sia-sia. Chen Xiang telah gagal berkali-kali dalam proses ini. Energi roh herbal dan bubuk herbal menyatu. Chen Xiang menggunakan indera ilahinya perlahan-lahan memadatkan sebuah dan dari bubuk herbal. Pada saat ini, Chen Xiang meneteskan setetes air liur naga, dan mulai memasuki fase akhir pemadatan dan sebelumnya, ia telah gagal belasan kali pada saat terakhir ini dan tungku tersebut meledak. Tungku naga api cemerlang sedikit bergetar, dan keringat menetes dari wajah Chen Xiang seperti hujan sementara alisnya berkerut rapat, wajahnya juga agak pucat. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dan fondasi bangunan, yang akan mengeras di dalam tungku naga api cemerlang, telah mulai bergetar hebat, dan tampak seperti akan meledak kapan saja. Tangan indah Sumei Yao menggenggam handuk sutra erat-erat, dengan cemas memperhatikan Chen Xiang. Dan mata Bai Yuyu yang dingin dan cerah juga terbuka lebar, dengan tatapan penuh semangat menatap Chen Xiang. Apakah aku akan gagal lagi? Ini sudah terjadi padaku lebih dari 10 kali. Apakah ini hambatan terbesarku? Hambatan dari kekuatan spiritualku. Indera ilahiku tidak cukup, jadi aku perlu menerobosnya, pikir Chen Xiang. Dan saat ini semua indera ilahinya hampir habis, tetapi dia masih harus melanjutkan. Biasanya, indera ilahi masih memegang posisi penting, seperti beberapa seni bela diri yang membutuhkan indera ilahi yang sangat tinggi. Indera ilahi juga diperlukan untuk mengumpulkan ki sejati di luar tubuh. Jika tidak, ki sejati akan tersebar. Tetapi dalam kasus seperti itu, indera ilahi cukup memadai. Namun, ketika menempa senjata dan memurnikan dan, seperti alkemis yang memurnikan beberapa dan tingkat yang relatif tinggi, atau pemurni yang mengukir banyak urat spiritual pada senjata spiritual, ketika indera ilahi tidak cukup, itu akan menyebabkan kegagalan. Jika para praktisi bela diri benar-benar kehabisan indera ilahi mereka, itu akan sama seperti seorang pria energi tanpa semangat, tidak mampu mengerahkan kekuatan tubuhnya. Atau mereka bahkan akan jatuh dalam keadaan mengantuk. Chen Xiang kini telah menggunakan indera ilahinya hingga batas maksimal, tetapi juga tidak tahu apa yang mampu ia pertahankan. Ia merasa akan jatuh pingsan. Jadi Chen Xiang menggunakan latihan ilahi Tai Chi penakluk naga, dan mengendalikan ki sejati yang kuat di tubuhnya. Membuat ki sejati itu menghantam meridian dengan dahsyat, sehingga seluruh tubuhnya diliputi rasa sakit yang tak berujung, agar ia tetap terjaga. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatannya untuk menyatukan ki sejati dan rohnya untuk dengan cepat memadatkan indera ilahinya. Chen Xiang menyiksa tubuhnya sendiri hingga darah meluap, bercampur dengan keringat di tubuhnya, mengeluarkan bau aneh. Sumei Yao dan Bai Yuyu sama-sama mengetahui alasan Chen Xiang melakukan hal itu. Jangan memaksakan diri, menyerahlah. Sumei Yao mendesah pelan, lalu berkata dengan lembut. Ia tak tahan melihat Chen Xiang terus melukai dirinya sendiri. Menyerah, Chen Xiang tahu jika kali ini dia tidak berhasil, dia tidak hanya akan gagal memurnikan ramuan fondasi bangunan, tetapi juga tidak akan mampu menembus hambatan yang dia ciptakan sendiri. Ketika ia mengingat tetua dan menggunakan kekuatannya yang superior untuk melawannya, ia tidak berdaya untuk melawan. Dan ia mengingat Liao Shaoyun mempermalukannya, menginjak-injak harga dirinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, bagaimanapun juga jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus bertahan. Ia perlu memurnikan dan fondasi bangunan,
Dan ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan baginya untuk maju ke alam bela diri sejati dalam waktu singkat. Chen Xiang tidak hanya berkeringat, tetapi juga masih berdarah. Dan untuk menjaga dirinya tetap sadar, dia terus melukai tubuhnya sendiri. Chen Xiang perlahan kehilangan kesadaran, tetapi alam bawah sadarnya terus memadatkan indera ilahi, terus menekan dan fondasi bangunan yang gelisah di dalam tungku naga api cemerlang. Tanpa disadari, Chen Xiang tiba-tiba merasa kehilangan kesadaran akan tubuhnya sendiri. Dan betapapun kerasnya ia menyiksa dirinya sendiri, ia tidak merasakan sakit apapun. Namun, Chen Xiang tiba-tiba tersadar, dan mendapati dirinya berada di ruang yang dipenuhi cahaya putih, dan ini sangat mengejutkannya. Ia juga melihat seorang bayi di dalam ruang itu, sangat kecil, seperti bayi yang baru lahir, dan bayi itu menutup matanya, terlihat sangat menggemaskan. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya, dan Chen Xiang sangat terkejut, karena apa yang bisa dilihat bayi itu. Dia juga melihatnya. Bayi itu tersenyum padanya, dan Chen Xiang pun meninggalkan ruang aneh itu, kembali ke keadaan alkimia. Ia terkejut mendapati bahwa indera ilahinya sebenarnya sangat melimpah, dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah ia tidak pernah menggunakan indera ilahinya sama sekali. Su Meiyao dan Bai Yuyu juga merasakan sesuatu yang aneh, dan awalnya mereka mengira Chen Xiang menyerah. Tetapi melihat sudut mulut Chen Xiang yang terangkat, memperlihatkan sedikit senyum percaya diri. Hanya sesaat kemudian Chen Xiang membuka matanya, mengangkat kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku telah menyempurnakan dan pondasi bangunan. Rilis reguler hari Selasa. Chen Xiang belum membuka tungku naga api cemerlang, tetapi dia yakin ada dan fondasi bangunan di dalamnya. Di tengah tawanya, kedua matanya berlinang air mata karena hanya dia yang menyadari betapa banyak siksaan yang telah dia lalui untuk mencapai hasil ini. Berusia 19 tahun, dan dia belum memurnikan dan tingkat roh tingkat tinggi. Tetapi dia langsung memurnikan dan fondasi bangunan. Bahkan Su Meiyao sangat terkejut. Awalnya dia ingin Chen Xiang sepenuhnya memurnikan semua ramuan yang dimilikinya sebelum sekali lagi memurnikan setelah ramuan baru tumbuh. Dengan cara ini, dia akhirnya akan berhasil. Dia memperkirakan dia membutuhkan setidaknya 3 atau 5 tahun karena dia telah memurnikan dan tingkat mendalam dengan cara yang serupa. Setelah Chen Xiang tertawa sebentar, dia pun tertidur. Dia sangat lelah. Su Meiyao dan Bai Yuyu mendekat dan membuka tungku naga api cemerlang. Mereka melihat sebuah dan kristal dengan banyak garis emas dan biru. Ini adalah dan fondasi bangunan, dan yang berkualitas tinggi pula. Faktanya, sebagian besar dan yang dimurnikan Chen Xiang adalah dan berkualitas tinggi yang sangat sulit dicapai. Kemampuan spiritual bocah ini ternyata telah kembali ke puncaknya. Tidak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bai Yuyu menekan tangannya yang dingin dan indah ke dahi Chen Xiang sebelum berteriak kaget. Ini juga pertama kalinya Bai Yuyu menyentuh Chen Xiang. Namun, hanya tubuh Chen Xiang yang perlu memulihkan diri dan beristirahat. Pikirannya jelas sadar. Dia dapat dengan jelas merasakan tangan Bai Yuyu yang dingin dan indah. Itu memberinya perasaan yang luar biasa dan bahkan membuatnya melamun. Adikku, bukankah kau akan membantunya membersihkan tubuhnya? Aku ingat kau sering menggunakan cara-cara yang meragukan untuk memberinya hadiah, kata Bai Yuyu, sambil tersenyum dengan sedikit keanggunan di wajahnya. Su Meiyao mendengus pelan sebelum tertawa kecil. Kakak senior, bocah ini sepertinya lebih menyukaimu. Meskipun aku dan dia lebih dekat, aku merasa dia lebih peduli padamu. Karena itu, ketika kau bersikap lembut padanya, bocah ini sangat bahagia. Kurasa dia agak putus asa untuk mendapatkan simpatimu. Wajah Bai Yuyu memucat dingin, namun wajahnya yang seputih es sedikit memerah. Ia menjawab dengan dingin, jangan bicara omong kosong, kau tidak tahu bagaimana dia memandang tubuhmu. Dia tidak sabar untuk menelanjangimu dan menidurimu. Jelas dia lebih menyukaimu, kan? Lagi pula, terakhir kali kau menciumnya, itu membuatnya seperti babi. Su Meiyao hanya tertawa kecil sebagai respons sebelum langsung menanggalkan pakaian Chen Xiang. Tiba-tiba, Chen Xiang telanjang. Namun saat menatapnya langsung, Su Meiyao bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rona merah di wajahnya. Anak nakal ini benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Namun, tubuhnya terlihat jauh lebih baik dibandingkan saat kita melihatnya dari dalam ring, kata Su Meiyao sambil tersenyum nakal dan membersihkan noda di tubuh Chen Xiang. Kakak senior, kemarilah bantu aku. Kita sudah melihat tubuh bocah ini. Apa kau tidak mau melakukan sesuatu untuknya sekarang? Kata Su Meiyao sambil tertawa pelan. Saat ini Chen Xiang tidak dapat menggerakkan tubuhnya setelah disiksa dengan kejam. Tetapi setelah mendengar percakapan kedua gadis itu, berbagai macam emosi kompleks dan aneh muncul di hatinya. Bai Yuyu mendekat dan mendengus dingin. Entah sudah berapa kali aku melihat tubuhnya, namun aku tidak bisa menghilangkan amarahku. Meskipun begitu, dia tetap mengambil handuk dan dengan hati-hati menyekat tubuh Chen Xiang yang berlumuran darah.
Chen Xiang diam-diam membenci kedua wanita nakal itu. Mereka tetap berada di dalam ring dan berulang kali mengintipnya dari dalam. Tentu saja, dia juga agak senang, karena kedua wanita cantik itu telah melihat tubuhnya berkali-kali. Tiba-tiba dia merasa agak murahan, sementara mereka dengan puas memandanginya. Kakak senior, aku khawatir suatu hari nanti kau tidak akan membutuhkanku lagi, kata Su Meiyao. Wajah cantiknya dipenuhi ekspresi khawatir saat ia dan Bai Yuyu membersihkan tubuh Chen Xiang yang tegap. Bai Yuyu terdiam sejenak, sebelum menghela napas. Setelah kebencianku yang besar terselesaikan, aku akan menghilangkan keahlian iblis kejamku. Saat itu, kau harus melindungiku. Su Meiyao tersenyum. Jangan khawatir, saat itu bocah ini pasti akan melindungimu. Sambil berbicara, dia menepuk dada Chen Xiang. Bai Yuyu terdiam. Ia tahu bahwa Chen Xiang pasti akan sangat kuat di masa depan, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk melindunginya. Namun pada saat yang sama, ia khawatir bahwa ketika ia tidak memiliki kekuatan, tidak akan ada yang peduli padanya. Su Meiyao berkata, kakak senior, guru hanya menguasai teknik iblis kejam karena kita dan itu menyebabkan kematiannya sendiri. Aku tidak ingin kau berakhir seperti itu. Aku tahu, kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku punya sifat yang moderat. Raut wajah Bai Yuyu menjadi agak rumit. Chen Xiang tidak menyangka kedua saudari ini memiliki cerita seperti ini. Tetapi dia selalu merasa bahwa Su Meiyao telah menyembunyikan sesuatu dari Bai Yuyu. Chen Xiang pulih dengan sangat cepat. Saat Su Meiyao dan Bai Yuyu membantunya membersihkan tubuhnya, dia tiba-tiba duduk. Terima kasih atas perhatian kedua saudari. Chen Xiang tersenyum. Sebelum mengeluarkan pakaiannya dan memakainya, Su Meiyao dan Bai Yuyu telah berulang kali menyentuh tubuh Chen Xiang. Mereka tidak bermaksud untuk memberitahu Chen Xiang tentang hal ini, tetapi dia tiba-tiba terbangun. Hal ini membuat mereka agak marah dan malu. Kedua wajah mereka yang memesona dan dingin memerah padam. Kedua wanita cantik itu menggertakkan gigi sambil menatap Chen Xiang. Kau sudah bangun? Tanya Bai Yuyu dingin. Sebelumnya, mereka hanya mengobrol dan tidak melakukan apapun. Tetapi jarang sekali hal ini begitu memalukan baginya. Chen Xiang terkikik dan berkata, tidak, aku baru bangun tidur. Aku tidak menyangka kedua saudari itu akan begitu perhatian dan membantuku mandi. Katakan padaku dengan jujur, apakah kau sudah mendengar atau belum apa yang kubicarakan dengan adikku tadi? Suara dan raut wajah Bai Yuyu langsung berubah menjadi sangat dingin saat ki pembantaian yang tak terlihat menyebar, membuat Chen Xiang gemetar. Ya, tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sudah kehilangan kesadaran akan tubuhku, tetapi kesadaran ilahiku masih ada. Chen Xiang menjawab dengan jujur. Melihat raut wajah Bai Yuyu semakin muram, dia segera berkata, Saudari Yuyu, aku tidak akan pernah membicarakan tentang kau mengintipku, dan aku pasti akan ada di sana untuk melindungimu. Aku tahu apa yang bisa dilakukan oleh jurus iblis kejam terhadap orang-orang. Aku juga mengkhawatirkanmu. Lupakan saja. Bai Yuyu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Mengingat hal-hal memalukan yang telah diucapkannya sebelumnya, wajahnya tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah. Bai Yuyu segera mencoba melupakan kejadian itu, tetapi Su Meiyao tidak. Dia mendengus untuk menyembunyikan rasa malunya, lalu mendekati Chen Xiang dan mencubit lengannya. Namun, dia tidak menggunakan banyak kekuatannya karena itu adalah Chen Xiang. Aku telah menyia-nyiakan niat baikku untukmu. Kau bahkan sengaja pura-pura tidur hanya untuk menggodaku dan kakak perempuanku. Su Meiyao berkata dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihatnya semarah itu. Tetapi anehnya itu justru memikat dan membuatnya tampak lebih memesona. Chen Xiang diam-diam memujinya dalam hati. Kak Meiyao, kau terlihat sangat cantik bahkan saat marah. Chen Xiang tidak tahu apa yang salah dengannya. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Hal ini membuat Su Meiyao menghentakkan kakinya dengan marah sebagai respons. Chen Xiang menggaruk kepalanya, menyeringai, dan bertanya, dua saudari, di bagian tubuhku mana yang terlihat bagus, dan sudah berapa kali kalian melihatnya? Bai Yuyu tidak menjawab dan hanya duduk di sana dengan mata tertutup, berpura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Su Meiyao juga terdiam. Mungkinkah mereka akan dipaksa untuk mengatakan bahwa mereka bosan dan itulah sebabnya mereka diam-diam memperhatikannya? Nanti kau tidak boleh menyebutkan ini lagi. Bai Yuyu memerintah dengan dingin. Meskipun sebenarnya dia tidak terlalu peduli, dia tetap bersikap otoriter untuk menghindari Chen Xiang yang terus-menerus mengorek topik ini. Su Meiyao mendengus dan mengganti topik pembicaraan. Ceritakan tentang proses alkimia Anda. Mengapa indera ilahi Anda tiba-tiba kembali ke keadaan puncaknya? Berbicara tentang hal ini, Chen Xiang juga bingung dan dia dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu. Kau benar-benar melihat bayi? Tanya Bai Yuyu buru-buru sambil mendekati Chen Xiang. Chen Xiang mengangguk. Dan Su Meiyao juga datang menghampiri dengan ekspresi terkejut sambil melirik Bai Yuyu. Tenang,
Jangan bergerak, aku akan memeriksa kesadaranmu. Bai Yuyu mengulurkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas pipi Chen Xiang. Wajah Chen Xiang dielus-elus oleh sepasang tangan yang dingin dan lembut, membuatnya diam-diam berteriak, "Keren, Kak Yuyu. Rasanya nyaman saat kau menyentuh wajahku." "Jangan bicara omong kosong," Bai Yuyu menjawab dengan dingin dan suara rendah. Kedua wanita cantik itu bersandar pada Chen Xiang sementara dia terang-terangan menghirup aroma tubuh mereka. Dia menikmati sentuhan indah tangan Bai Yuyu yang memberikan sensasi dingin, dan dia berharap perasaan ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah beberapa saat, Bai Yuyu menarik napas dalam-dalam dan menarik tangannya. Sambil mengangguk ke arah Su Meiyao. "Benar, aku melihat bayi itu." Su Meiyao terkejut dan tersenyum tipis. Kemudian, ia pun ikut menekan kedua tangannya di pipi Chen Xiang dan menutup matanya. Chen Xiang menatap wajah Su Meiyao yang memesona dan memesona itu dengan saksama. Tanpa disadari, pandangannya perlahan beralih ke bawah sebelum pemandangan itu membuatnya melamun. Dua gumpalan putih salju terhimpit membentuk lekukan yang dalam, begitu indah sehingga ia tak kuasa menahan keinginan untuk menggigitnya sedikit. Pada akhirnya, bayi itu sebenarnya apa? Tanya Chen Xiang dengan ragu. Su Meiyao mengerutkan wajahnya sebelum tertawa gembira. "Itulah penampilanmu saat masih kecil, dan sekaligus juga merupakan keadaan kesadaran ilahimu dan agak mirip dengan jiwamu. Namun, itu disebut roh dan pada dasarnya merupakan bentuk gabungan dari kesadaran ilahi dan jiwamu. Apakah ini sangat mengagumkan?" Chen Xiang melihat Su Meiyao tertawa bahagia, tahu bahwa ini jelas bukan hal biasa. "Sangat hebat, kau telah memasuki tahap pertama Shinto." Bai Yuyu mengangguk ke arahnya. "Kuharap apa yang baru saja kau janjikan padaku bukanlah sekadar omong kosong." TLN Shinto, Sendao, jalan spiritual. Seperti seni bela diri, Wudao ini adalah cara untuk mengembangkan jiwa. Shinto adalah istilah Jepang. Dapat diketahui lebih lanjut di wiki. Shinto, Chen Xian bingung. Tetapi dia melihat Bai Yuyu memiliki ekspresi hangat yang aneh di matanya ketika menatapnya. Dan dia tahu bahwa dia telah mendapatkan pengakuan Bai Yuyu. Ini membuatnya sangat gembira. Seperti yang dikatakan Su Meiyu sebelumnya, dia memang sedikit lebih menyukai Bai Yuyu. Dia tidak tahu mengapa. Tetapi dia selalu merasa bahwa Bai Yuyu, si cantik yang dingin ini, membuat orang lain merasa sangat sayang dan mencintainya. Shinto menggunakan roh untuk memasuki Dao. Ini adalah cara kultivasi untuk indera ilahi Anda. Ini berbeda dari seni bela diri, Wudao, karena seni bela diri terutama digunakan untuk melepaskan kekuatan tubuh Anda. Sementara itu, Shinto melepaskan kekuatan roh Anda. Jika Anda mengkultivasinya hingga titik tertentu, roh Anda bahkan akan mampu meninggalkan tubuh Anda dan berkelana di setiap dunia. Satu persatu. Ia akan tak terlihat dan tanpa wujud namun memiliki kekuatan kiamat. Ini adalah tujuan seumur hidup dan diupayakan oleh banyak seniman bela diri yang kuat. Bai Yuyu berkata dengan tatapan penuh kerinduan bercampur sedikit rasa tak berdaya di matanya. Ini karena dia berlatih menggunakan keterampilan iblis kejam dan jika tidak dihilangkan nanti, dia akan menjadi seseorang tanpa 7 emosi dan 6 keinginan. Meskipun pada saat itu dia juga akan sangat kuat. TLN, 7 emosi dan 6 keinginan Qiqing Liu Yu. 7 emosi Qiqing kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, cinta, kebencian, dan keinginan. 6 keinginan Liu Yu, mata yaitu dari apa yang kamu lihat, telinga yaitu dari apa yang kamu dengar, hidung yaitu dari apa yang kamu cium, lidah yaitu dari apa yang kamu rasakan, tubuh yaitu dari apa yang kamu sentuh dan gairah dari hati. Jadi pada dasarnya indera ditambah gairah. Bayangkan kau duduk sendirian di rumah sementara rohmu melayang di antara langit dan bumi. Terbang ke angkasa dan masuk ke dalam tanah. Maha kuasa namun tidak lebih lemah dari kekuatan tubuhmu. Dapatkah kau membayangkan betapa dahsyatnya itu? Selama kau membutuhkannya, kau akan mampu membentuk tubuhmu sendiri menggunakan energi roh dunia. Su Meiyao sangat bersemangat dan wajah cantiknya dipenuhi senyum lembut dan indah. Dia pun sangat merindukan keadaan itu. Mayat hidup dan tak terkalahkan. Chen Xiang tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Benar, untuk memasuki Shinto, kau perlu memiliki kondisi yang sangat langka dan menguntungkan, yang baru saja kau capai. Bayi itu adalah wujud awal rohmu. Setelah dewasa, bayi itu akan memiliki penampilan yang persis sama denganmu, kata Bai Yuyu. Di masa depan, kau hanya perlu mengembangkan indera ilahimu. Adapun cara spesifiknya, baik aku maupun kakak senior tidak mengetahuinya dengan jelas. Aku juga percaya bahwa tidak banyak orang yang tahu caranya karena sangat sedikit orang yang telah mengembangkan tingkat ini. Su Meiyao agak menyesal. Suasana hati Chen Xiang saat ini sangat baik. Ia tidak hanya berhasil memurnikan dan fondasi bangunan, tetapi indera ilahinya juga telah berkembang pesat. Selain itu, ia juga telah memasuki Shinto. Tentu saja, yang paling membuatnya bahagia adalah kenyataan bahwa Bai Yuyu, si cantik yang dingin itu,
sekarang memiliki sikap yang jauh lebih baik terhadapnya. Semua ini berkat dorongan dari kalian berdua. Meskipun saat itu kalian menyuruhku menyerah, aku tahu di lubuk hati kalian sangat ingin aku berhasil. Aku juga tidak ingin mengecewakan kalian berdua, jadi aku mampu menembus batas kemampuan indera ilahiku. Chen Xiang tersenyum, tidak merasa sakit hati maupun geli saat menyanjung kedua wanita cantik itu. Lanjutkan alkimiamu dan segera masuki alam bela diri sejati, kata Bai Yuyu lalu menyingkir. Su Meiyao menghampiri Bai Yuyu, bersandar di tubuhnya, dan memeluk pinggangnya. Wajah Su Meiyao tampak sangat khawatir. Chen Xiang kini hanya memiliki 7 set ramuan. Ia juga telah pulih sehingga ia memanfaatkan waktu untuk melakukan alkimia, dan ia tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit pun lagi. 3 hari berlalu dan sejak itu Chen Xiang berhasil memurnikan 4 dan fondasi bangunan. Meskipun dia gagal 3 kali, dia sudah sangat puas. Chen Xiang tak kuasa menahan napas sambil memandang kelima dan fondasi bangunan itu. Ia pernah mendengar bahwa satu dan harganya mencapai puluhan ribu batu kristal, tetapi tidak ada harga standar. Biasanya satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui lelang atau dengan memintanya langsung dari seorang alkemis. Setelah Chen Xiang menelan sebuah dan, dia mulai berkultivasi. Semua ki sejati terkumpul dalam butiran elemen sejati di dalam binatang buas di dantiannya. Chen Xiang tidak menyadari bahwa dia telah menghilang selama lebih dari 8 bulan. Ini adalah waktu yang lebih dari cukup baginya untuk menghindari para pengejarnya dan kembali ke sekte bela diri ekstrim. Namun mereka tidak menerima informasi apapun tentang dirinya. Banyak orang berspekulasi bahwa Chen Xiang terluka parah setelah melarikan diri sehingga ia tidak mampu menyembuhkan lukanya dan meninggal di hutan belantara. Mayatnya dimakan oleh binatang buas. Chen Xiang telah bersembunyi di lereng gunung dan berlatih kultivasi. Dia telah selesai memakan 5 dan fondasi pembangunan. Ki sejati dalam dan fondasi pembangunan jauh melampaui apa yang dia perkirakan dan ternyata jauh lebih banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memurnikannya sepenuhnya. Saat itu malam hari, setelah hujan salju lebat, seluruh hutan pegunungan tertutup salju putih. Bulan perak menggantung di langit malam, menerangi salju putih. Angin dingin berdesir melalui hutan saat seorang pria mengenakan pakaian hitam yang kokoh muncul. Dia mengucapkan mantra Qinggong tingkat tinggi dan melangkah di atas dedaunan pohon, melesat melewati puncak hutan. Kecepatannya sangat tinggi, terlebih lagi langkahnya tidak meninggalkan jejak di atas salju putih yang murni dan tak bernoda. Saat itu Chen Xiang menikmati sensasi mendebarkan dan melepaskan semua kegembiraan di hatinya. Ia telah merasa tertekan setelah tinggal di lereng gunung begitu lama. Sekarang ia akhirnya berhasil menembus alam bela diri sejati dan menjadi seniman bela diri termuda yang pernah melakukannya. Ia terbang sambil meraung. Raungannya bergema di hutan gunung yang sunyi dan mengguncang dedaunan pohon. Di dalam 5 binatang suci di dalam dantian Chen Xiang, 7 butir elemen sejati telah menjadi sangat terang. Sementara 3 butir elemen dari wujud binatang naga biru kini bersinar terang. Ini semua disebabkan oleh sejumlah besar ki sejati dari dantian pembangunan fondasi. Ketika dia membeku, itu memungkinkan kelima binatang suci untuk membekukan 10 butir elemen sejati yang terang. Dia dapat dianggap berada di tingkat kedua alam bela diri sejati, namun sebenarnya dia hanya berada di tingkat pertama. Kekuatannya tetap melampaui mereka yang berada di tingkat yang sama, bahkan di antara para praktisi bela diri alam bela diri sejati. Chen Xiang segera pergi dan menuju kota Wangi. Dia ingin membeli banyak bahan untuk White Jade dan True Elemental dan setelah dia berhasil mempelajari cara memurnikannya, dia akan mendapatkan sertifikat alkemis tingkat 4 sebelum kembali ke sekte bela diri ekstrim. Di sepanjang jalan, Chen Xiang sesekali melemparkan truki dan ke udara sebelum menangkapnya dengan mulutnya. Di matanya, truki dan hanya bisa berfungsi sebagai camilan. Kekuatan alam bela diri sejati benar-benar tidak ada bandingannya. Aku merasa bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung, kata Chen Xiang dengan penuh semangat. Dia membuka mulutnya untuk menangkap sebuah ki dan sejati yang baru saja dilemparkan ke udara. Tiba-tiba, siluet putih melintas di depannya di udara. Makhluk itu telah mencuri truki dan, bajingan, kau berani-beraninya mencuri milikku. Saat ini Chen Xiang tidak punya tempat untuk menguji kekuatannya. Suasana hatinya masih baik, tetapi sekarang seseorang atau sesuatu telah mengganggunya. Ini akan menjadi target latihan yang sempurna baginya. Chen Xiang melepaskan indera ilahinya dan segera menyadari bahwa makhluk itu dengan cepat melarikan diri lurus ke depan. Dia dengan cepat melepaskan sayap api burung merah dan segera mengejarnya. Dia melakukan itu karena dia tidak bisa mengejar makhluk itu hanya dengan mengandalkan kakinya. Apa-apaan benda itu? Ternyata cepat sekali. Chen Xiang tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Ia kini berada di alam bela diri sejati. Namun benda itu masih berlari lebih cepat darinya. Jika ia tidak memiliki sayap ini, akan sangat sulit baginya untuk mengejar. Tak lama kemudian, Chen Xiang melihat di bawah sana. Di dalam hutan, seekor tupai putih kecil melompat melintasi pepohonan dengan kecepatan luar biasa.
Pelakunya ternyata adalah makhluk iblis yang sangat cepat. Ini bukan binatang iblis biasa. Hati-hati. Kecepatannya sangat menakutkan. Seru Sumei Yao. Chen Xiang dengan cepat menukik ke bawah dan melepaskan aura naganya karena sebagian besar binatang iblis akan gemetar ketakutan melihat kekuatan naga. Setelah tupai putih itu merasakan tekanan naga, ia tak kuasa menahan diri untuk sesaat dan menabrak batang pohon, menciptakan pemandangan yang sangat lucu. Saat Chen Xiang bersiap melayangkan pukulan telapak tangan mematikan ke arah tupai itu, semburan cahaya putih melesat dari tupai tersebut, membuatnya terkejut. Namun, cahaya putih itu segera menghilang, menampakkan seorang gadis kecil berjubah putih dengan wajah cantik dan kulit halus, duduk rapi di atas salju. Ia menggunakan tangan kecilnya yang imut untuk menopang kepalanya, mulutnya yang datar dan air mata menggenang di sudut matanya. Ia tampak seperti akan menangis dan terlihat sangat menggemaskan. Melihat seekor tupai tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis kecil yang manis berusia 7 atau 8 tahun, Chen Xiang takjub. Meskipun ia pernah mendengar bahwa binatang iblis dapat berubah bentuk, hanya yang sangat kuat saja yang mampu melakukannya. Namun tupai yang gesit ini, selain memiliki kecepatan yang sangat tinggi, sama sekali tidak terlihat kuat. "Kenapa kau mencuri truki danku?" tanya Chen Xiang dengan wajah dingin. Meskipun menyebalkan, dia tetap gadis kecil yang manis. Namun, Chen Xiang tidak menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya saat dia menatapnya tajam. "Aku lapar. Kau membuatku bingung dan memukul kepalaku. Sakit, aku benci kau." Gadis kecil itu mendongak dan 2 tetes air mata sudah jatuh dari matanya yang berkaca-kaca. Sambil menggigit bibir, dia menatap Chen Xiang dengan tajam. Chen Xiang tiba-tiba melihat sekilas 2 benda kecil di kepala gadis kecil itu. Bentuknya sangat mirip dengan tanduk rusa kecil. "Tanduk, bukan. Bukankah itu tanduk naga?" Chen Xiang dengan cepat menghubungkan keduanya karena dia ingat bahwa 8 bulan yang lalu, seekor anak naga telah lahir. Apakah gadis kecil ini merupakan transformasi dari anak naga itu? Naga, gadis kecil ini sebenarnya adalah naga. Pokoknya, apapun caranya, kita harus mempertahankan naga ini. Suara Sumei Yao menjadi sangat bersemangat dan ia berseru dengan cepat. Dia kuat, meskipun dia seekor naga kecil. Dia sama sekali tidak lemah. Bai Yuyu memperingatkan. Tiba-tiba, pikiran Chen Xiang menjadi kosong. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan naga kecil ini. Setelah keterkejutannya reda, dia segera tenang. Lalu ia membungkuk, mengambil beberapa butir truki dan mengarahkannya ke gadis itu. Wajahnya tampak malu dan dengan senyum lembut ia berkata, "Adikku, maafkan aku. Jika kau bilang kau lapar, aku tidak akan mengejarmu. Kukira kau pencuri." Gadis kecil itu mengendus 5 truki dan di tangan Chen Xiang. Air matanya tidak jatuh lagi saat matanya yang besar sedikit berputar. Secepat kilat, tangannya meraih dan merebut truki dan dari telapak tangan Chen Xiang. Melihat kecepatan seperti itu membuat Chen Xiang mendesah. "Bisakah kau memaafkanku sekarang?" Chen Xiang bersandar dan memperhatikan wajah mungil dan menggemaskan gadis kecil itu. Setelah gadis kecil itu melahap kelima truki dan dengan lahap, dia memperlihatkan senyum manis. "Setelah kau memberiku 10 lagi benda itu, aku akan memaafkanmu." Chen Xiang tidak menyangka gadis kecil ini ternyata begitu pintar di usia yang begitu muda. Seolah-olah naga kecil ini bukan baru lahir. Apakah setelah seekor naga lahir, kebijaksanaannya akan berkembang sangat cepat? Chen Xiang memiliki banyak truki dan dia mengeluarkan 20 di antaranya dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu segera memakan semuanya. Saat itu, gadis kecil itu memiliki ekspresi yang tak tertahankan di matanya saat dia menunggu Chen Xiang. Penampilan yang rapi dan menyedihkan itu begitu kuat sehingga membuat Sumei Yao cemas dan dia hampir berlari keluar untuk memeluk gadis kecil itu. Chen Xiang sekarang seperti mengeluarkan permen untuk membujuk seorang anak kecil. Dia sekali lagi mengeluarkan 10 truki dan sebelum bertanya, "Adikku, bagaimana kau bisa berubah wujud?" "Namaku Saudari Long Zizi, jangan panggil aku adik kecil." Gadis kecil itu memotong perkataannya. "TLN, Long Zizi sama dengan kakak naga." "Oh, Saudari Long, mengapa kau bisa berubah menjadi tupai kecil?" tanya Chen Xiang. Gadis kecil itu tiba-tiba terkikik. "Baru saja kau memanggilku kakak Long. Kakak ini benar-benar bodoh. Melihatmu begitu bodoh, akan kukatakan padamu. Aku seekor naga. Binatang apapun yang kulihat, aku bisa berubah menjadi mereka. Hebat kan?" Mulut Chen Xiang sedikit berkedut. Dia benar-benar telah ditipu. Awalnya dia mengira gadis kecil ini pintar, tetapi sama sekali tidak menyangka dia begitu berani hingga mengungkapkan bahwa dia adalah seekor naga. "Bodoh, kau tidak berpikir kenapa aku berani mengatakan aku adalah seekor naga, kan?" Gadis kecil itu tertawa nakal. Chen Xiang sekali lagi terkejut. Sesaat sebelumnya ia memang memikirkan hal ini. "Bodoh, aku sangat pintar. Aku juga tahu kau bisa tahu aku seekor naga." Gadis kecil itu mengambil segenggam salju dan meremasnya menjadi bola salju.
Dengan tawa nakal, dia melemparkannya tepat ke arah Chen Xiang. Tepat sebelum Chen Xiang bereaksi, bola salju itu menghantam tepat di wajahnya. Hal itu membuat gadis kecil itu semakin bahagia. Namaku Long Sui, aku adalah naga putih yang baru lahir. Long Sui tertawa nakal dan berkata, sebelumnya aku mendengar seseorang memberitahumu bahwa aku adalah naga, dan kau harus melakukan apa saja untuk menjagaku. Benar kan? Chen Xiang